Bab 736, Mengontrol Irama Benda. Meskipun kekacauan telah dikendalikan, tidak ada cara bahwa pembudidaya jiwa yang marah hanya akan bubar. Tatapan mereka bolak-balik antara Bai Xiaochun dan tokoh-tokoh Sima Tao dan Sun Yifan yang hancur. Jelas, jika Bai Xiaochun tidak ada di sana untuk ikut campur, masa masih akan menyerang kedua tokoh itu. Meskipun merasa gugup dan sedikit bersalah, Bai Xiaochun berteriak, "Dengarkan aku, semuanya. Aku, Bai Hao, menjamin bahwa aku akan memberi kamu penjelasan yang layak kamu dapatkan." Petik 2 titik titik. Rekan Daois Bai, kita tidak bersalah hari ini. Itu mereka, Sima Tao dan Sun Yifan. Petik 2 titik titik. Betul, dua orang yang tak tahu malu itu menjual obat jiwa palsu kepada kami. Rasa malu yang kita alami hari ini harus dibalas. Petik 2 titik titik. Senang kamu ada di sini, rekan Daois Bai. Kami akan mengikuti petunjuk kamu saat kamu menyelesaikan masalah ini. Petik 2 titik titik. Para penggarap jiwa semua tahu bahwa meskipun kerusuhan tidak mempengaruhi area yang sangat luas, ini adalah Ark Emperor City, dan jika semuanya berlangsung terlalu lama, penjaga kota pasti akan tiba di suatu titik. Meskipun mereka semua marah pada Sima Tao dan Sun Yifan, mereka mengertakkan gigi dan memaksa diri mereka untuk tetap tenang. Beberapa dari mereka bahkan bertanya-tanya mengapa penjaga kota belum tiba. Bagaimanapun, setiap wilayah diawasi oleh kontingen penjaga kota, yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian. Namun, tidak ada satupun penjaga kota yang terlihat. Jangan khawatir, semuanya. Aku, Bai Hao, dan juga rekan Taois lain di sisiku, akan memastikan bahwa kamu mendapatkan penjelasanmu. Dia bahkan membenturkan dadanya dengan penuh tekanan. Pemilik toko dan karyawan lain yang bersamanya bertindak sama. Melihat bahwa kerumunan sudah tenang meninggalkan Bai Xiaochun merasa cukup lega. Dia khawatir hal-hal sudah berlebihan, dan itu akan mengakibatkan kemalangan. Tapi sekarang, dialah yang diharapkan orang banyak untuk menghakimi, sesuatu yang menurutnya sangat ironis. Dengan itu, dia berseru, "Rekan Daois Sima. Rekan Daois Sun. Silakan keluar untuk ngobrol." Petik 2 titik titik. Sebagai tanggapan, Sima Tao dan Sun Yifan muncul dari puing-puing toko mereka, ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Meskipun mereka berdua memiliki basis kultivasi yang mendalam, ada terlalu banyak penggarap jiwa yang marah dan marah untuk berurusan dengan. Sebelum salah satu dari mereka bahkan dapat bereaksi, toko-toko mereka dihancurkan. Karena itu, tidak hanya mereka berdua marah, tetapi mereka juga melemparkan pandangan tajam ke Bai Xiaochun. "Bai Hao," kata Sima Tao, "obat jiwa yang mereka bicarakan jelas telah dirusak. Beri aku satu porsi saja, dan aku akan mengungkap kebenaran." Petik 2 titik titik. Mengenai siapa pelakunya yang sebenarnya, Sun Yifan berkata dengan dingin, "Kita akan segera tahu, dan mengumumkannya untuk didengar oleh semua orang." Kedua ahli nujum ini telah dibawa ke sana untuk mengendalikan Bai Hao. Karena itu, pergantian peristiwa ini membuat mereka merasa sangat tidak tenang. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan kecurigaan bahwa Bai Xiaochun sebenarnya yang ada di balik itu semua. Namun, jika itu benar, mereka masih tidak bisa membayangkan bagaimana dia berhasil mengubah obat jiwa dengan cara yang dia miliki. Namun dia telah merusaknya, tidak mungkin dia bisa melakukannya tanpa meninggalkan bukti. Mereka berdua yakin bahwa mereka dapat menemukan petunjuk. Setelah bertukar pandang, mereka berdua mengkonfirmasi niat bersama mereka untuk menyeret semuanya sampai Zhou Hong tiba. Sebenarnya, mereka berdua menghubungi Zhou Hong segera setelah insiden itu dimulai. Dia adalah alasan penjaga kota tidak muncul, mempertimbangkan bagaimana segala sesuatunya menjadi begitu cepat, dia tidak ingin terlibat. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, sebagian besar karena mengagumi kecerdasan magangnya. Lagi pula, semua yang dia lakukan sekarang sesuai dengan rencana Bai Hao. Dalam panasnya saat itu, dia tidak diberi pilihan lain selain pergi dengan rencana itu, dan sekarang setelah dia melihat hasilnya, itu menyebabkan matanya bersinar. Dia dengan cepat berubah dari posisi pasif menjadi sepenuhnya bertanggung jawab atas situasi. Lebih jauh, dia sekarang dalam posisi untuk memutuskan nasib reputasi Sima Tao dan Sun Yifan, semua dengan satu kata. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, jantungnya mulai berdebar kencang. Namun, dia tetap memasang ekspresi muram di wajahnya. "Rekan-rekan Taois, kalian berdua adalah ahli nujum, dan karena itu, aku percaya padamu.
Tidak mungkin obat jiwa yang dibuat oleh ahli nujum seperti kalian berdua akan menyebabkan efek samping yang keterlaluan. Petik 2. Sima Tao dan Sun Yifan jelas terkejut dengan betapa tegas Bai Xiaochun tampaknya berdiri di sisi mereka, dan keduanya segera merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Penanam jiwa lainnya di daerah itu mulai bergerak, dan bahkan berteriak dengan marah. Apa maksudmu dengan itu, rekan Daois Bai? Kamu mempercayai mereka. Apa kamu pikir kami mengaduk masalah tanpa alasan? Petik 2. Bai Xiaochun segera melambaikan tangannya untuk mengganggu teriakan orang banyak. Aku juga percaya kalian semua. Katanya keras. Kamu tidak akan datang ke sini tanpa alasan sama sekali. Tolong, izinkan aku untuk memberitahu kamu bagaimana perasaan aku yang sebenarnya. Meskipun aku tahu bagaimana akhirnya, aku tidak tahu mengapa itu terjadi. Kalian semua mengatakan bahwa kalian mengkonsumsi obat jiwa yang dibuat oleh dua Grandmaster ini, yang menyebabkan berbagai insiden. Apakah ada yang punya salah satu bagian dari obat jiwa yang bisa aku periksa? Petik 2. Kata-katanya sepertinya menenangkan kerumunan untuk saat ini. Kemudian, seorang kultivator setengah baya mendengus dingin dan membuang sebagian obat jiwa bermutu tinggi. Bai Xiaochun menangkapnya di tangannya dan kemudian mengintip untuk memeriksanya. Setelah beberapa saat berlalu, dia mengerutkan kening dan menatap Sima Tao dan Sun Yifan. Rekan-rekan Taois, kalian berdua benar-benar mengungguli aku dalam hal necromancy. Berdoalah memaafkan ketidaktahuan aku, tetapi aku benar-benar tidak dapat melihat tanda-tanda gangguan. Dengan itu, ia menyerahkan obat jiwa kepada Sima Tao. Mendengus dingin di dalam hatinya, Sima Tao minum obat jiwa. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa penyebab bencana adalah obat jiwanya sendiri, tetapi tidak bisa mendapatkan salah satu bagian yang menyinggung. Setelah mengambilnya, matanya bersinar ketika dia mulai memeriksanya dengan cermat. Namun, saat momen berlalu, matanya melebar, dan jantungnya mulai berdebar. Dia bahkan melakukan gerakan mantra, memanfaatkan kekuatan basis kultivasinya untuk melakukan penyelidikan yang sangat menyeluruh. Namun, setelah semua itu, ia tidak dapat mengidentifikasi area masalah. Segera, butiran-butiran keringat mulai menyembul di dahinya. Lebih jauh lagi, dia bisa mengatakan bahwa obat jiwa ini benar-benar adalah hasil dari tangannya sendiri. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak dapat menemukan jejak gangguan. Perlahan, dia mulai terengah-engah, dan jantungnya mulai bergetar dengan sensasi firasat mendalam. Perilaku Sima Tao juga membuat Sun Yifan gugup. Pada akhirnya, dia mengambil obat jiwa dan menggunakan metode sendiri untuk memeriksanya. Segera, wajahnya berubah sama pucatnya dengan wajah Sima Tao, dan pandangan keraguan bisa terlihat di matanya. Tidak mungkin, pikir Sun Yifan. Obat jiwa ini benar-benar dibuat oleh Sima Tao. Tapi aku tidak melihat ada yang salah dengan itu. Ada banyak kekuatan jiwa di dalamnya, dan tampaknya benar-benar stabil. Jangan memberitahu aku bahwa ini hanyalah bagian biasa dari pengobatan jiwa, dan mereka sengaja menggunakannya untuk mencoba membodohi kita. Petik 2. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Sun Yifan bersiap untuk berbicara, namun dipukuli oleh Bai Xiaochun. Rekan-rekan Taois, aku tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan obat jiwa itu, juga tidak menemukan jejak bahwa itu palsu. Bahkan, aku curiga itu hanya bagian dari obat biasa. Aku pikir kita perlu melakukan tes. Petik 2. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya Sun Yifan menimpali. Itu benar, obat ini jelas tidak palsu. Petik 2. Mata Sima Tao berkilau. Dia menolak untuk percaya bahwa sebagian dari obat jiwa yang telah dia buat dapat dirusak tanpa dia bisa mengetahuinya. Satu-satunya orang yang mungkin bisa melakukan hal seperti itu adalah ahli nujum duniawi. Namun, jika ahli nujum duniawi benar-benar ingin menimbulkan masalah baginya, dia tidak perlu melakukannya dengan cara yang rumit. Seorang ahli nujum duniawi bisa membuatnya diusir dari Ark Emperor City dengan satu kata. Dengan pikiran seperti itu dalam benaknya, dia melihat obat jiwa lagi, dan kemudian menunjuk ke salah satu pegawai toko, seorang pemuda yang dia bawa bersamanya dari Nine Serkata City. Kamu mengujinya. Petugas itu ragu-ragu untuk sesaat, kemudian berjalan maju dan mengambil obat jiwa. Setelah menarik napas panjang, dia duduk bersila dan kemudian mulai menyerap kekuatan jiwa dari obat melalui telapak tangannya.
Dengan begitu banyak orang mengawasinya dengan cermat, tidak mungkin dia bisa melakukan yang cepat dalam situasi ini. Semua orang hanya menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Tak lama kemudian, petugas membuka matanya, dan obat jiwa sepenuhnya diserap. Saat dia bangkit, dia tampak benar-benar normal, membuat si Matao menarik napas lega. Kemudian dia membuka mulutnya untuk berbicara ketika tiba-tiba, seekor pet yang keras meledak ke tempat terbuka, diikuti oleh awan gas busuk. Semua penanam jiwa yang hadir yang telah terkena dampak sebelumnya segera meledak menjadi kemarahan. Jadi obat jiwa itu rusak. Apa yang baru saja kamu katakan, hai si Matao? Petik 2 titik titik. Sun Yifan, kamu dan dia sama-sama keluar dari barisan. Tidak mungkin. Si Matao berseru, wajahnya kehabisan darah saat dia terhuyung mundur. Ini tidak mungkin. Aku memeriksanya sendiri. Tidak ada masalah. Namun, dia benar-benar bingung bagaimana mempertahankan dirinya. Sun Yifan secara fisik gemetar, dan tahu bahwa permainan sudah habis. Dia dan si Matao telah sepenuhnya dikalahkan, obat jiwa mereka benar-benar rusak. Bai Xiaochun menggelengkan kepalanya diam-diam, sepertinya kehilangan kata-kata. Adapun pemilik toko dan pegawai lainnya, mereka semua mulai menghela nafas. Teriakan dari kerumunan mulai tumbuh lebih intens. Baiklah, si Matao dan Sun Yifan. Kami punya bukti sekarang. Kamu sebaiknya memberi kompensasi kepada kami untuk semua ini. Petik 2 titik titik. Beri kami kompensasi kami, jika tidak kami tidak akan membiarkan kamu pergi bahkan jika kamu meminta bantuan dari Ark Emperor. Begitu cerita ini tersiar, semua orang di Willlands akan tahu bahwa si Matao dan Sun Yifan terus-menerus tahu. Si Matao dan Sun Yifan sangat gugup sehingga mereka berkeringat di sungai, ketika tiba-tiba, suara suram memotong teriakan kerumunan. Aku, Zhou Hong, akan memberikan kompensasi. Bab 737, orang baik melakukan yang luar biasa. Bersamaan dengan kata-kata itu datang seberkas cahaya, mengiris udara. Itu tidak lain adalah pewaris yang terlihat dari kota 9 kata, Zhou Hong. Dia juga tidak sendirian. Dia diapit oleh puluhan antek, serta sekelompok beberapa ratus pembudidaya mengenakan baju besi hitam. Penanam jiwa lapis baja hitam memiliki wajah tanpa ekspresi, dan benar-benar mengabaikan semua orang yang hadir saat mereka menyebar di daerah itu. Melakukan gerakan mantra saat mereka membuat formasi mantra. Begitu formasi mantra diaktifkan, gaya gravitasi besar muncul, yang segera menyedot semua gas kotor di daerah tersebut. Pemandangan gas yang menghilang memenuhi para penggarap jiwa lainnya di daerah itu dengan sangat terkejut. Ahli waris dari 9 kota kata. Itu Zhou Hong. Yang benar adalah bahwa Zhou Hong sebenarnya merasa sangat gugup. Bahkan insiden terkecil di Ark Emperor City dapat memiliki implikasi mendalam di luar. Dia mungkin seorang pewaris, tetapi itu tidak berarti dia memiliki kemewahan untuk membiarkan penjagaannya turun. Lagi pula, hubungan antara 4 raja surgawi tidak terlalu baik saat ini. Saat ini, tidak masalah apakah si Matao dan Sun Yifan benar-benar bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Obat jiwa memiliki tanda mereka di atasnya, yang berarti bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri dari situasi itu. Selanjutnya, Zhou Hong juga tidak bisa. Yang benar adalah bahwa Zhou Hong bahkan lebih khawatir daripada Bai Xiaochun tentang hal-hal yang di luar kendali. Bagaimanapun, ini adalah Ark Emperor City. Dalam kegelisahannya, dia meminta bantuan untuk menghentikan penjaga kota agar tidak terlibat. Lagi pula, begitu mereka melakukannya, tidak mungkin untuk mencegah laporan naik rantai komando. Itu tidak berarti bahwa kurangnya laporan akan membuat masalah tetap tersembunyi. Namun, begitu seseorang melaporkan masalah tersebut, tindakan formal harus diambil. Setelah memastikan bahwa penjaga kota akan menunggu sedikit sebelum mengambil tindakan, Zhou Hong dengan cepat datang dengan anggota penjaga pribadi ayahnya sendiri. Yang menggunakan formasi mantra yang kuat untuk menghilangkan gas busuk. Sudah banyak hal yang harus diselesaikan dalam waktu singkat dan dia merasa sangat frustrasi tentang masalah ini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Segera setelah dia tiba di tempat kejadian, dia berseru, tidak masalah bagaimana semua ini terjadi. Itu mungkin hanya kesalahan. Jangan khawatir, semuanya, aku akan memberikan kompensasi yang pasti akan membuat kamu merasa sangat senang. Segera kaki tangannya menyebar dan mulai mengurus semuanya.
Mereka yang telah terkena dampak langsung dari pengobatan jiwa diberi kompensasi yang tampan, dan benar-benar mendapatkan keuntungan yang cukup baik. Selain itu, semua orang mengerti bahwa upah yang besar ini juga merupakan cara untuk membeli keheningan mereka. Para penggarap jiwa lainnya yang telah terkena dampak bencana juga diberikan kompensasi, dan meskipun itu kurang dari apa yang diterima oleh para korban, mereka semua sangat puas. Adapun Zhou Hong, meskipun dia enggan membayar harga yang begitu mahal, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Bai Xiaochun memperhatikan dengan mata menyipit, tidak mampu menahan kekagumannya atas seberapa cepat Zhou Hong telah mengurus semuanya. Rupanya, Zhou Hong bahkan lebih gugup daripada tentang menyebabkan bencana yang lebih besar. Setelah melihat betapa bahagianya semua orang atas kompensasi, Bai Xiaochun mendongak berpikir sejenak, lalu berdehem, menurunkan suaranya, dan berbicara dengan pemilik toko lain di belakangnya. Toko-toko kami juga rusak. Semua pemilik toko mulai menggerutu dan kemudian mengeluh dengan keras. Tidak terlalu jauh, hati Zhou Hong terasa seperti meneteskan darah ketika dia memaksa dirinya untuk tenang. Sambil menggertakkan giginya, dia melambaikan tangannya, mengirim seseorang ke Bai Xiaochun dan kelompoknya untuk membahas masalah ini. Tak lama, tas memegang diberikan kepada Bai Xiaochun. Pada titik ini, semua orang merasa sangat senang, meskipun Bai Xiaochun merasa sedikit bersalah. Mempertimbangkan betapa parahnya penderitaan setiap orang, ia mengambil bagiannya sendiri dan mulai membagikannya di antara mereka yang secara langsung dipengaruhi oleh pengobatan jiwa. Membuat semakin banyak orang berteriak namanya dengan kagum. Senyum di wajah semua orang di kerumunan mengirim tusukan rasa sakit ke hati Zhou Hong. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa rencananya yang kecil melawan Bai Xiaochun tidak hanya akan gagal, tetapi juga menyebabkan cedera besar pada dirinya sendiri. Yah, setidaknya semuanya sudah beres sekarang, katanya pada dirinya sendiri dengan nyaman. Dia baru saja akan membuka mulut untuk berbicara kepada orang banyak ketika dia melihat semua pembangun jiwa yang telah diberikan kompensasi bergegas untuk menggenggam tangan ke Bai Xiaochun. Grandmaster Bai, terima kasih banyak untuk kamu membela keadilan. Kamu orang yang hebat, Grandmaster Bai. Rekan Daois Bai Hao, aku berutang budi besar untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Mereka bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Para pemilik toko juga menggenggam tangan dan menawarkan ungkapan terima kasih. Pindah, Bai Xiaochun segera mengumumkan bahwa semua orang yang hadir dapat memiliki diskon saat berikutnya mereka datang ke tokonya, yang membuat orang lebih bahagia. Zhou Hong adalah orang yang benar-benar memberikan kompensasi, tetapi orang yang semua orang berterima kasih adalah Bai Xiaochun. Itu membuat pikiran Zhou Hong berputar, dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kebencian mendalam pada Bai Xiaochun segera bersemi di dalam hatinya. Sial baginya, dia hanya bisa bergulat memeriksanya. Lagi pula, dia tidak ingin menggali dirinya lebih jauh ke dalam lubang. Setelah beberapa saat, dia pergi begitu saja. Dan dengan demikian, insiden dengan gas kotor terselesaikan. Bai Xiaochun berdiri di sana melihat kerumunan yang tersebar, tangannya menggenggam di belakang punggungnya. Kemudian, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, dia berjalan kembali ke tokonya, merenungkan bahwa rencana muridnya benar-benar luar biasa. Langkah terakhir yang dieksekusi dengan indah. Katanya, tertawa terbahak-bahak dan memberi Bai Hao tampilan pujian. Bai Hao merasa malu dan senang. Bagaimanapun, tuannya adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya, dan persetujuannya membuat Bai Hao merasa senang. Bai Xiaochun menghabiskan beberapa waktu menyombongkan diri dan membual, lalu pergi ke ruang belakang, sangat senang tidak hanya menghindari bencana tetapi juga keluar dengan sedikit keuntungan. Menikmati kemenangan, ia mengeluarkan formula untuk nyala api 17 warna dan melanjutkan karyanya. 3 hari berlalu dalam sekejap. Selama waktu itu, Zhou Hong lari compang camping berurusan dengan akibatnya. Dia menyebarkan suap tinggi dan rendah, dan memadamkan api ke kiri dan ke kanan. Ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, tidak ada yang datang mencari untuk bertanya. Pada malam hari ketiga ia akhirnya memanggil Sima Tao dan Sun Yifan untuk membahas masalah ini. Setelah mereka bertiga duduk di kamar yang terkunci, dia dengan suram bertanya, apakah kamu mengetahui apa yang terjadi? Apakah itu Bai Hao? Sima Tao dan Sun Yifan tidak mengatakan apapun pada awalnya. Sesaat berlalu, dan kemudian Sima Tao menguatkan diri dan dengan pahit berkata, kami berdua menggunakan setiap trik dalam buku. Kami bahkan meminta bantuan dari beberapa rekan ahli yang kami kenal.
Kami benar-benar tidak dapat menemukan tanda-tanda bahwa obat jiwa dirusak. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Jawab Zhou Hong dengan marah. Lalu apa yang salah dengan itu? Jangan bilang kalian berdua benar-benar bertanggung jawab. Dia sama sekali tidak sopan, biasanya berbicara jika dia berbicara seperti ini, Sima Tao akan sangat tidak senang, dan akan segera menegurnya. Lagi pula, dia bukan penasihat bagi 9 kata raja, dia adalah tetua dari klan Sima di kota 9 kata. Bahkan Sun Yifan akan merespons dengan mendengus dingin. Bagaimanapun, dia adalah penasihat tinggi untuk Roh Advent King, dan akan baik dalam haknya untuk memarahi seorang pangeran dari 9 kota. Tetapi dalam situasi saat ini, keduanya tidak punya pilihan lain selain menerima perawatan. Menyatakan hal-hal dengan hati-hati, Sima Tao berkata. Untuk dapat mengutak-atik obat jiwa dan tidak meninggalkan bukti adalah tingkat keterampilan nekromantik yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Satu-satunya cara itu bisa dilakukan adalah dengan sihir rahasia legendaris atau sejenisnya. Meskipun kita tidak bisa belajar apapun dari pengobatan jiwa itu sendiri, Sun Yifan menambahkan melalui gigi yang terkatup, kami memang menemukan petunjuk lain. Semua obat jiwa tersebut dibeli dari toko-toko kami, dan setelah melihat catatan kami, Brother Sima dan aku dapat menentukan bahwa selama bulan lalu, kami memiliki beberapa pelanggan yang mencurigakan. Tulang yang sakit karena kebencian, dia mengeluarkan slip batu giok yang dia serahkan ke Zhou Hong. Mata Zhou Hong berkedip ketika dia menerimanya dan melihatnya. Kemudian dia bangkit dan pergi untuk melakukan berbagai pengaturan. Tak lama kemudian, kekuatan penuh ahli waris yang tampak dari 9 kota kata-kata muncul saat penyelidikan besar-besaran dilakukan. Selama beberapa hari berikutnya, petunjuk digali satu persatu. Meskipun semua orang yang mencurigakan yang telah membeli obat memakai penyamaran, jaringan Zhou Hong melebar dan dalam. Segera, dia mengungkap fakta bahwa pada hari bencana, setiap orang dalam kelompok yang mencurigakan itu telah menggunakan portal teleportasi Ark Emperor City untuk melakukan perjalanan ke Giant Ghost City. Segera itu juga terungkap bahwa seluruh kelompok orang awalnya teleport ke Ark Emperor City pada hari yang sama. Meskipun waktu yang tepat terhuyung-huyung, jelas bahwa mereka bekerja bersama. Aku tidak peduli jika aku tidak bisa membuktikannya secara langsung, Bai Hao, aku yakin ini semua ulahmu. Kemarahan membara. Zhou Hong mengertakkan gigi dan mengirim pesan ke Sima Tao dan Sun Yifan. Begitu Sima Tao dan Sun Yifan mendapatkan berita itu, pikiran mereka berputar, dan kemarahan mereka juga mulai mengamuk. Kamu menjebak kami, Bai Hao. Bagaimana tak tahu malu, Bai Hao? Memikirkan tindakan Bai Xiaochun hari itu membuat darah mereka mendidih, dan mereka segera bergegas keluar dari toko-toko mereka dan menuju ke arah Bai Xiaochun. Bab 738, Aku menantangmu untuk duel. Setelah bencana baru-baru ini, Zhou Hong telah menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk memperbaiki keadaan. Sayangnya, bisnis untuk Sima Tao dan Sun Yifan telah rusak parah, dan hanya sedikit pelanggan yang menghampiri mereka. Berkat upaya Zhou Hong, banyak berita tentang peristiwa di Borough 89 dan daerah sekitarnya telah terhenti. Namun, tidak mungkin untuk mencegah penyebaran kata sepenuhnya. Tidak ada yang tampak tertarik sama sekali dengan Sima Tao dan Sun Yifan. Sebaliknya, cara Bai Xiaochun mengambil tindakan pada hari bencana memastikan bahwa banyak orang menyetujuinya lebih dari sebelumnya. Hampir segera, aliran pelanggan tetap mengalir ke tokonya. Toko-toko lain di daerah yang telah membantu Bai Xiaochun juga mendapat manfaat, jadi setiap kali penggarap jiwa datang menginginkan peningkatan roh berkualitas tinggi, mereka akan merujuknya ke toko Bai Xiaochun. Bai Xiaochun melakukan bisnis seperti orang gila, bahkan lebih daripada ketika ia awalnya menjadi populer. Bai Hao terus-menerus berlarian, lebih sibuk dari sebelumnya. Adapun Bai Xiaochun, dia sangat senang dengan segalanya, terutama dengan betapa sempurna rencananya telah dieksekusi. Jelas, Bai Hao sangat berguna ketika datang dengan plot dan skema. Bai Xiaochun saat ini berada di ruang belakang tokonya, melakukan penelitian terhadap api 17 warna. Dengan sangat senang dia meneliti api 17 warna. Berkat kerja kerasnya selama beberapa bulan, dia sekarang merasa bahwa dia memahami jenis nyala api ini jauh lebih baik daripada sebelumnya.
Pada titik ini, hanya ada dua bidang masalah utama yang, begitu dia memutuskan, berarti dia bisa secara resmi mulai mencoba menyulap nyala api. Tiba-tiba, alisnya menari-nari dengan gembira saat dia akhirnya menyelesaikan masalah pertama. Semuanya menjadi masuk akal sekarang karena masalahnya memudar. Namun, pada saat itulah, di bagian utama toko, Bai Hao berteriak. Kemudian, dua suara gemuruh seperti guntur bergema ke toko dari jalan. Seluruh toko bergetar, dan retakan bahkan muncul di dinding dan langit-langit, seolah-olah toko itu bisa runtuh setiap saat. Bai Xiaochun langsung terkejut karena suasana hatinya yang baik. Merasa kesal, dia keluar dari kamar belakang tepat saat suara marah Sima Tao dan Sun Yifan terdengar. Dapatkan di sini, Bai Hao. Bai Hao, kamu rapskal yang hina. Kamu adalah orang yang merusak obat jiwa itu. Beraninya kamu memfitnah nama kami. Hal-hal belum berakhir antara kamu dan kami. Petik 2 titik titik. Suara mereka dipenuhi kemarahan sehingga toko-toko lain di daerah itu juga mulai bergetar dan bergetar. Setiap orang yang mendengar kata-kata yang diucapkan terkejut, dan melihat dengan ragu-ragu. Bai Hao dirusak dengan obat jiwa. Ya, dia tentu punya motif, tapi kurasa dia tidak cukup baik untuk melakukan sesuatu seperti itu. Bai Xiaochun awalnya sangat kesal karena terganggu, tetapi kemudian dia mendengar kata-kata yang diucapkan, dan hatinya tersentak dengan gugup dan bersalah. Sayangnya, tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan, dia tidak bisa meninggalkan Bai Hao sendirian di sana. Toko itu sudah benar-benar berantakan. Untungnya, Bai Hao tidak terluka. Namun, Bai Xiaochun telah melakukan banyak kerja keras ke toko ini, jadi untuk melihat orang lain yang mengacaukannya terasa sama seperti jika seseorang telah mendobrak masuk ke rumahnya. Pada titik ini, amarahnya mulai membara. Dengan mata merah, dia berteriak, jadi, membalas kebaikan dengan permusuhan, ya Sima Tao, Sun Yifan. Kamu telah merusak reputasi kamu dan sekarang kamu mencoba menyeret aku ke bawah. Betapa tercela. Jika aku tidak melangkah selama bencana, kalian berdua mungkin telah kehilangan nyawamu. Aku menenangkan semua orang dan memberi kamu waktu untuk menjelaskan diri sendiri. Aku orang yang menyelesaikan seluruh situasi. Jika kamu tidak ingin menunjukkan penghargaanmu, baiklah. Tapi sekarang kamu berani memfitnah aku. Kalian berdua, benar-benar pengganggu. Bai Xiaochun membuat suaranya sekeras mungkin, membuatnya bergema dengan jelas di seluruh area. Dia sadar bahwa mungkin saja Sima Tao dan Sun Yifan benar-benar menemukan beberapa petunjuk untuk melibatkannya, dan karena itu, dia memutuskan untuk mencoba membuat mereka kagum dengan tampilan yang mengintimidasi. Kemarahan Sima Tao semakin panas, dan dia membalas, Bai Hao, kamu. Aku apa? Bai Xiaochun menyela, memelototinya. Ketika kamu membuka toko di sebelahku dalam kompetisi terbuka, Sima Tao, apakah aku pernah memintamu untuk berhenti? Apakah aku pernah pergi dan mengancam akan merobohkannya? Apakah aku pernah mengutuk kamu ke wajah kamu? Aku menerima penghinaan diam-diam. Aku menelan keluhanku. Dan mengapa? Karena aku, Bai Hao, bukan siapa-siapa di sini, dan aku tidak berani memprovokasi kamu. Aku bahkan tidak melakukan apa-apa ketika kamu jelas mencoba mengambil keuntungan dari betapa baiknya aku. Bahkan ketika kamu berada dalam situasi yang sangat buruk dan aku bisa mengambil keuntungan darinya, well, aku memiliki garis bawah aku. Dan aku tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat aku lakukan. Aku tidak bisa hanya berdiri dan menonton semua rekan-rekan Taois lain dari toko-toko lain di daerah itu terseret ke dalam situasi, dan itulah sebabnya aku membantumu. Tapi sekarang, kamu benar-benar datang ke sini untuk menuduh aku dengan salah. Sima Tao, apakah kamu tidak punya hati? Jika demikian, gali buka dada kamu untuk membuktikannya. Tetapi jika kamu melakukannya, betapa jahatnya hati kamu. Bukan saja kamu tidak tahu berterima kasih, kamu adalah tipe yang menindas orang-orang baik dan pemalu di dunia. Kamu benar-benar egois, dan pada kenyataannya, bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara sepatah kata pun kepada aku. Bai Xiaochun berbicara dengan ketegasan yang dapat memutuskan kuku dan memotong besi, dengan cara yang setinggi dan setinggi awan tertinggi di langit. Kata-kata Bai Xiaochun seperti pedang setajam silet yang menusuk dalam-dalam ke Sima Tao. Wajahnya jatuh, dan dia sangat terkejut sehingga dia mengambil beberapa langkah bawah sadar mundur. Bingung, dia menatap Bai Xiaochun dengan keinginan untuk merespons.
Dia bahkan membuka mulutnya. Namun, tidak sepatah kata pun keluar. Melihat bagaimana Sima Tao gemetaran karena kata-kata Bai Xiaochun, Sun Yifan berteriak, potong omong kosong, Bai Hao. Kamu bisa diam saja seketika, Sun Yifan. Bai Xiaochun balas-balas. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Tuan Bai tidak tahu bahwa kamu dan Sima Tao setebal pencuri? Kamu mendirikan toko di kedua sisi aku, kamu penjahat. Kamu mendapat dukungan dari pewaris dan menggunakan senioritas kamu sebagai ahli nujum masa lalu untuk mencoba mengeluarkan aku dari bisnis. Kamu tahu, ada pertanyaan yang ingin kutanyakan sepanjang waktu ini. Apakah aku pernah melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan kamu? Tidak, aku tidak. Demi keuntungan semata, kamu berusaha mencegah aku mencari nafkah. Baiklah, baiklah. Aku bisa menghadapi itu. Tetapi sekarang kamu ingin menanam bukti palsu terhadap aku untuk mencoba mendapatkan reputasi kamu kembali. Baiklah, aku beritahu kamu, aku tidak memiliki apapun untuk disembunyikan di dalam apapun, dan tentu saja aku tidak takut pada pelaku kejahatan seperti kamu. Kata-kata Bai Xiaochun diucapkan dengan kejujuran sepenuhnya, dan mengalir keluar sehalus sungai. Mereka membuat Bai Xiaochun tampak lebih mengesankan dari sebelumnya, dan menyebabkan Sima Tao dan Sun Yifan membeku di tempat, hati mereka berdegup amarah. Tetapi tidak bisa mengatakan apapun sebagai tanggapan. Semua orang di daerah itu terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka menyadari betapa tajam lidah Bai Hao ini. Itu hampir seolah-olah kata-katanya adalah senjata, membuat tontonan ini bahkan lebih menyilaukan daripada pertarungan yang sebenarnya. Bahkan Bai Hao tertegun. Ini juga pertama kalinya dia menyaksikan betapa fasih tuannya, dan itu membuatnya terkejut. Baru sekarang dia akhirnya menyadari bagaimana rasanya melihat Bai Xiaochun selama upacara leluhur Bai Clan. Jika kata-kata itu pedang, maka pidato seperti ini bisa membunuh. Kamu. Sun Yifan sangat marah, dan pikirannya berputar, tetapi dia hampir tidak bisa berbicara. Baik dia maupun Sima Tao tidak mahir dalam pertempuran kata-kata. Lebih jauh lagi, bagi orang-orang seperti mereka, reputasi adalah segalanya, dan mereka telah lama percaya bahwa sebagai ahli Naschen Sol yang muluk-muluk. Mereka tidak mungkin bertindak seperti para kultivator pemula yang berjuang dengan kata-kata. Namun, di sini adalah Bai Hao, seorang ahli Naschen Sol, seorang kultivator elit dengan kecakapan pertempuran yang mengejutkan. Yang kata-katanya yang tajam membuat mereka merasa benar-benar tak berdaya. Sima Tao adalah yang pertama pulih. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, pada titik ini, Bai Hao, kata-kata tidak ada artinya. Tidak masalah apakah kamu mengakuinya atau tidak, hari ini. Aku menantang kamu untuk berduel. Bukan duel teknik magis, tapi duel api yang menyulap. Siapapun yang kalah akan mendapatkan neraka dari Ark Emperor City, dan tidak pernah menyulap api lagi untuk selamanya. Pada titik ini, Sun Yifan juga pulih. Dia tahu bahwa insiden dengan obat jiwa adalah sesuatu yang sangat merusak yang harus dipulihkan. Saat ini, cara terpenting untuk melakukan itu adalah membalas dendam. Jika mereka bisa menghancurkan Bai Hao ini sekali dan untuk semua, mereka bisa menghapus aib mereka, dan perlahan-lahan pulih dari penghinaan beberapa hari terakhir. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, dia berteriak, itu benar, Bai Hao. Aku juga menantang kamu untuk berduel. Karena kamu cukup baik untuk merusak obat jiwa, maka mari kita lihat seberapa baik kamu sebenarnya dalam sulap-sulap. Bab 739, Taruhan. Ekspresi Bai Xiaochun sedikit berkedip. Jika itu adalah kompetisi peningkatan semangat, maka selama dia memiliki cukup api, dia bisa sepenuhnya percaya diri. Namun, Sima Tao dan Sun Yifan jelas menyadari bahwa ia telah mengalahkan Chen Xiong hanya dalam kompetisi seperti itu, dan bahwa ia dapat melakukan peningkatan semangat 15 kali lipat. Selain itu, ketika datang ke peningkatan semangat karena bagaimana tingkat keberhasilan bekerja, tidak ada yang bisa benar-benar percaya diri dalam menang. Itu sebabnya mereka tidak menyebutkan peningkatan semangat. Dan ketika semua dikatakan dan dilakukan, ahli nujum juga harus mahir dalam keterampilan lain dari sulap api dan meramu obat jiwa. Dan karena sulap api adalah cara seseorang meramu obat jiwa, fondasi dari segala sesuatu menjadi sulap-sulap. Namun, Bai Xiaochun tidak sepenuhnya percaya diri ketika datang untuk menyulap api.
Saat ini, ia masih tidak bisa menyulap api 17 warna, dan bahkan memiliki masalah berhasil secara konsisten dengan api 16 warna. Dan dengan demikian, ekspresinya sedikit berkedip. Meskipun Sima Tao dan Sun Yifan tidak bisa bersaing dengan Bai Xiaochun dalam pertempuran kata-kata, mereka berdua hidup bertahun-tahun dan mengalami banyak hal. Hasilnya, mereka bisa langsung tahu apa yang dipikirkannya. Melihat itu, Sima Tao menambahkan, jika kita akan bersaing, maka kita juga perlu memiliki sedikit taruhan. Taruhannya adalah hak untuk tinggal di Ark Emperor City. Jika kalah, kamu harus keluar dari kota, tidak pernah melakukan peningkatan semangat lagi, dan juga melepaskan toko kamu. Jika kamu menang, maka aku akan menyerahkan toko aku kepada kamu. Petik 2 titik. Dan milikku juga, kata Sun Yifan dengan senyum dingin. Karena ini 2 lawan 1, kami tidak akan mencoba mengambil keuntungan dari kamu. Jika itu taruhan yang kamu inginkan, maka kurasa aku harus berjudi sedikit. Kata Bai Xiaochun, menggenggam tangannya di belakang punggung dan menekankan kata-katanya dengan harum dingin. Sejauh menyangkut dirinya, tidak masalah bahwa Sun Yifan dan Sima Tao adalah pembudidaya jiwa yang baru lahir. Bai Xiaochun memiliki surga Daonas Chen Sol, dan telah mengalahkan lebih dari 100 yang dipilih. Dia bahkan keluar sebagai pemenang atas Raja Juara Junior setengah dewa. Mempertimbangkan semua itu, kedua necromancer ini seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Saat dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengusir mereka atau tidak, Sima Tao rupanya menyadari apa yang dia pikirkan. Jika Bai Hao ini belum menjadi legenda karena keberanian dan keganasannya, Sima Tao hanya akan menantangnya untuk berkelahi, alih-alih mengemukakan soal sulap api. Tapi sekarang dia bisa mengatakan bahwa Bai Xiaochun sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan hal-hal menjadi pertarungan langsung, dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Bai Hao, kamu ahli nujum jiwa baru lahir, dan yang terkenal pada saat itu. Jika kamu mencoba untuk mengalahkan kami mungkin tidak dapat melawan balik. Tetapi menggunakan kekerasan hanya akan menunda hal-hal saat ini. Dan akan selalu ada hari esok. Bahkan jika kamu tidak setuju dengan tantangan kami hari ini, kami akan kembali untuk kedua kalinya. Sima Tao telah mengalami sedikit inspirasi karena kegugupannya, dan itu segera menyebabkan Bai Xiaochun mengerutkan kening. Baik, Bai Hao, Sun Yifan melompat, aku juga akan memasang 1 miliar jiwa pendendam. Jika kamu menang, kamu dapat memiliki semuanya. Jelas, Sun Yifan juga menyadari bahwa Bai Xiaochun tidak sepenuhnya percaya diri ketika datang untuk menyulap api, dan bahwa penting untuk memaksanya ke dalam tantangan apapun yang terjadi. Sun Yifan telah memikirkan rencananya dengan baik. Dia tahu bahwa jika dia menyebabkan adegan yang cukup besar, dan menarik perhatian yang cukup, maka jika Bai Hao ingin terus melakukan bisnis di Ark Emperor City, dia harus menerima tantangan dengan serius. Dan ketika datang untuk menarik perhatian audiens, cara terbaik untuk melakukannya adalah menawarkan taruhan besar. Hal yang persis sama dengan yang terjadi pada Chen Xiao. Dan itulah sebabnya dia mempersembahkan 1 miliar jiwa yang pendendam. Seperti yang diharapkan, kata-katanya menyebabkan keributan segera. Lagi pula, 1 miliar jiwa pendendam adalah angka yang membingungkan. Itu nomor yang sama yang telah mendorong Bai Xiaochun ke pangkat jenderal utama di tembok besar. Bahkan roh sejati di belakang sana benar-benar terkejut dan tersentuh oleh angka itu. Taruhan mengejutkan lainnya terjadi karena toko Bai Hao. Terakhir kali itu adalah 800 juta porsi obat jiwa, dan kali ini 1 miliar jiwa pendendam. Petik 2 titik. Ini monumental. Sudah ada keributan percakapan, dan banyak orang dengan bersemangat mengeluarkan slip batu giok untuk mengirim pesan ke teman-teman mereka. Sementara itu, Sima Tao menyadari apa yang dipikirkan Sun Yifan. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, aku juga akan membuang 1 miliar jiwa yang pendendam. Kata-katanya hanya berfungsi untuk melemparkan minyak ke api, banyak teriakan takjub terdengar dari kerumunan. Surga, 1 miliar lagi. Itu 2 miliar jiwa yang pendendam. Angka itu, sangat mengejutkan untuk dipikirkan. Ini melampaui 800 juta porsi obat jiwa. Cepat, berita ini tak ternilai harganya. Kami harus menyebarkan berita. Semakin banyak penggarap jiwa mulai mengirim pesan kepada teman-teman, dan tidak butuh waktu lama sebelum semua boroh 89 terguncang. Wilayah lain di sekitarnya juga terpengaruh.
Pada titik ini, lingkungan Bai Xiaochun, yang dulunya merupakan lokasi yang relatif terpencil dan terpencil, kini dipenuhi oleh kerumunan yang bersemangat. Ketika Bai Xiaochun melihat sekeliling dan melihat bahwa orang-orang bergegas ke daerah itu dari seluruh penjuru, dia tiba-tiba merasakan banyak tekanan, dan matanya bahkan berubah sedikit merah. Melihat kembali ke Sima Tao dan Sun Yifan, dia menyadari bahwa dia telah dipojokkan. Jika dia tidak menerima taruhan, maka keduanya akan bebas menyebarkan desas-desus tentang dia merusak obat jiwa mereka, yang akan membuat seluruh kota marah padanya. Baiklah, katanya dengan gigi terkatup. Bagaimana kita akan melakukan ini? Sima Tao terkekeh dengan dingin di hatinya bagaimana mereka telah memaksa tangan Bai Xiaochun. Suaranya tenang, katanya, kami akan menetapkan jenis nyala api tertentu, dan batas waktu. Siapapun yang dapat menyulap paling banyak selama waktu itu akan menjadi pemenang. Saudara Sun Baihao, apa yang kamu pikirkan? Secara umum, ada dua jenis kompetisi utama yang akan terjadi antara ahli nujum. Salah satunya adalah untuk melihat siapa yang bisa menyulap api dengan warna paling banyak, yang lain adalah untuk melihat siapa yang bisa menyulap lebih banyak nyala api dalam periode waktu tertentu. Tipe pertama akan menunjukkan tingkat keseluruhan apa yang telah dicapai oleh para ahli nujum, dan yang kedua akan menunjukkan seberapa terampil mereka di dalamnya. Meskipun Sima Tao telah datang dengan ide untuk kompetisi secara mendadak, dia memiliki pengalaman hidup yang melimpah sebagai ahli nujum, dan tahu bahwa mengingat Bai Hao ini dapat melakukan peningkatan semangat 15 kali lipat, dia jelas berada di peringkat langit, sama seperti dirinya dan Sun Yifan. Dia bahkan tidak pernah menganggap bahwa dia bisa menjadi ahli nujum duniawi. Bagaimanapun, jumlah ahli nujum duniawi yang ada di Will Lands bisa dihitung dengan satu tangan. Selain itu, mereka adalah tipe orang yang berkeliaran dari satu tempat ke tempat lain dan jarang terlihat. Necromancer langit tidak bisa menyulap nyala 18 warna. Paling-paling, mereka bisa menangani api 17 warna. Tentu saja, bahkan mereka yang hanya bisa melakukannya dengan susah payah, membuat nyala api seperti itu tidak cocok untuk taruhan. Namun, nyala api 16 warna adalah cerita yang berbeda. Sima Tao sangat akrab dengan api 16 warna, dan bisa memproduksinya dengan cukup konsisten. Mempertimbangkan tingkat pengalaman dan keterampilannya, dia sangat percaya diri untuk dapat memenangkan kompetisi yang melibatkan jenis nyala api itu. Sun Yifan pada dasarnya memikirkan hal yang sama, dan dengan cepat mengangguk sebagai tanggapan. Mari kita bersaing dalam nyala api 16 warna, katanya, tersenyum dingin di dalam. Bagaimana dengan ini, kita semua bisa mulai dari api 1 warna dan bekerja hingga api 16 warna. Siapapun yang dapat menyulap 3 api terlebih dahulu akan menjadi pemenang. Sima Tao tertawa terbahak-bahak. Sempurna, itu adalah metode yang bahkan lebih sederhana daripada yang biasa. Dan juga lebih adil. Semua rekan Daois yang ada di sini untuk menonton dapat menjadi saksi. Meskipun mereka telah menunjukkan kepada Bai Xiaochun pilihan untuk memberikan pendapat, mereka telah berbicara begitu cepat sehingga dia tidak diberi kesempatan seperti itu. Namun, tidak ada yang hadir bersedia menunjukkan hal itu. Bagaimanapun, metode yang disarankan oleh Sun Yifan adalah seperti yang dikatakan Sima Tao, sangat adil. Yang benar adalah bahwa Sima Tao dan Sun Yifan adalah orang-orang yang sudah terkenal selama bertahun-tahun, dan memiliki cadangan keterampilan yang dalam. Sebaliknya, Bai Xiaochun adalah pendatang baru di dunia necromancy, dan tak seorang pun akan berpikir untuk menggambarkannya sebagai sangat terampil. Hati Bai Xiaochun berdetak kencang ketika dia mendengar rincian taruhannya, dan dia segera mendapat firasat buruk. Ketika sampai pada api 15 warna, dia sebenarnya sangat percaya diri. Bahkan, dia bisa berhasil dengan kepastian hampir 100%. Tapi api 16 warna berbeda. Bahkan dengan perbaikan yang dilakukan Bai Hao pada formula, dia masih hanya mampu mencapai tingkat keberhasilan kira-kira 30%. Selain itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk membahas masalah nyala api dengan orang lain selain Bai Hao. Meskipun Bai Hao terampil, bahkan dia tidak pernah berhubungan banyak dengan ahli nujum surgawi lainnya. Oleh karena itu, bahkan dia tidak yakin berapa tingkat keberhasilan yang umum terjadi pada api 16 warna. Bagaimanapun, tingkat keberhasilan tidak sering didiskusikan oleh ahli nujum dengan orang luar. Biasanya, mereka merahasiakan hal-hal seperti itu. Kebanyakan orang lain dalam situasi ini akan menundukkan kepala dalam kekalahan, atau secara impulsif mengambil taruhan. Tapi bukan Bai Xiaochun.
Dia mengerjap beberapa kali, lalu menatap Sun Yifan dan Sima Tao dan dengan marah berkata itu bukan taruhan yang adil. Aku hanya bisa mengelola tingkat keberhasilan 20% dengan nyala api 16 warna. Bagaimana aku bisa menang seperti itu? Kata-katanya menyebabkan banyak rahang jatuh di antara hadirin. Lagi pula, banyak orang setidaknya telah mendengar tentang tingkat keberhasilan yang diharapkan untuk nyala api 16 warna. Meskipun tidak ada yang bisa benar-benar yakin, mereka setidaknya punya ide umum. Tingkat keberhasilan 20%. Sepertinya sedikit berlebihan. Petik 2 titik titik. Api 16 warna adalah salah satu bentuk api multi-warna paling maju, dan memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Hanya Necromancer duniawi yang dapat memproduksinya secara konsisten. Necromancer langit semuanya berbeda, tetapi sebagian besar, mereka tidak dapat membuatnya dengan mudah. Saat para penonton berceloteh, Sima Tao memundurkan kepalanya dan tertawa dengan sarkastik. Usaha yang bagus, Bai Hao. Terus terang, aku hanya memiliki tingkat keberhasilan 12,5% ketika datang ke api 16 warna. Brother Sun sedikit lebih mahir daripada aku, tetapi bahkan dia tidak bisa melewati 15%. Petik 2 titik titik. Kedengarannya sangat serius, Sun Yifan berkata, jika kamu dapat mengelola tingkat keberhasilan 20%, maka kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Kamu pasti akan menang. Dengan itu, dia memandang Bai Xiaochun seolah-olah mengatakan apakah kamu benar-benar berpikir itu akan membuat kami takut atau apa? Baik, kamu pergi. Kata Bai Xiaochun, matanya berkilauan. Bab 740, dicocokkan secara merata. Sikap Bai Xiaochun segera menyebabkan Sun Yifan dan Sima Tao ragu, dan bahkan saling bertukar pandang. Meskipun sepertinya dia hanya mencoba untuk bersikap berani, mereka sekarang lebih waspada daripada sebelumnya. Yang benar adalah bahwa Sima Tao sebenarnya menahan sedikit kebenaran. Baik dia dan Sun Yifan dapat mencapai tingkat keberhasilan hampir 17%. Bahkan, jika mereka beruntung mereka kadang-kadang bisa mencapai 20%. Namun, itu adalah batas untuk ahli nujum surgawi saat bekerja dengan nyala api 16 warna. Satu-satunya pengecualian adalah, jika mereka berhasil meningkatkan formula yang mereka gunakan. Tetapi melakukan sesuatu seperti itu sangat sulit. Semua ahli nujum di Willlands tahu bahwa bahkan ahli nujum duniawi yang mencoba mengubah formula sulap api harus menghabiskan banyak waktu dan energi untuk melakukannya. Dan bahkan kemudian mungkin tidak berhasil. Bagaimanapun, formula saat ini telah diturunkan dengan pemurnian dan augmentasi konstan dari generasi ke generasi. Tes dan konfirmasi yang tak terhitung jumlahnya memastikan bahwa formula saat ini adalah yang paling dapat diandalkan. Mempertimbangkan semua itu, Sima Tao dan Sun Yifan menenangkan diri mereka, dan segera meminta bantuan untuk mendirikan arena kompetisi di depan 3 toko. Itu bukan arena yang besar, dan hanya memiliki cukup ruang bagi mereka bertiga untuk melakukan pekerjaan mereka. Namun, dalam waktu yang singkat itu, begitu banyak penggarap jiwa muncul sehingga sekarang ada barisan mereka menunggu untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Bahkan ada orang yang melayang di udara untuk mengamati. Sekarang, sudah pasti ada lebih dari 100.000 orang hadir, dengan lebih banyak sinar cahaya muncul setiap saat. Penjaga kota terkejut, dan segera mengirim beberapa ratus orang untuk memastikan bahwa perintah itu tetap. Zhou Hong hadir, tentu saja, seperti halnya Little Wolf God, Li Tiancheng, Miao Liner, dan bahkan Pangeran Kedua. Hampir semua orang yang dipilih Bai Xiaochun diculik di Necromancer Ketel telah tiba. Ada juga yang dipilih dan pewaris rumah bangsawan dan bangsawan lainnya, orang-orang seperti Chen Xiong yang belum pernah berada di Ketel Necromancer. Semua orang datang untuk menonton dan mengomentari kinerja Bai Xiaochun. Kompetisi ini sudah berukuran jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Tidak hanya audiens yang lebih besar, tetapi fakta bahwa ada begitu banyak hadiah yang dipilih membuat semua orang yang hadir lebih bersemangat. Chen Manyao juga ada di sana, sendirian di tengah kerumunan dan jauh dari Pangeran Kedua dan yang lainnya terpilih. Dia berdiri di sana sendirian, diam-diam memperhatikan Bai Xiaochun. Melihat begitu banyak orang berkerumun menyaksikannya membuat Bai Xiaochun sedikit gugup. Meskipun ia mampu tingkat keberhasilan 30% dengan nyala api 16 warna itu masih tidak membuatnya sepenuhnya percaya diri. Namun, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan.
Sayang sekali kita tidak bisa bersaing dalam nyala api 15 warna. Pikirnya. Meskipun dia tidak merasa sangat percaya diri, dia harus menguatkan dirinya dan berharap bahwa Sima Tao dan Sun Yifan tidak mampu lebih dari 15% atau lebih. Kegugupan Bai Xiaochun membuat Sima Tao dan Sun Yifan merasa lebih santai dari sebelumnya. Mereka duduk bersila di kedua sisinya, bermeditasi untuk menyelesaikan ki mereka dan menjernihkan pikiran mereka. Tak lama, para penonton mulai tenang. Zhou Hong melayang di udara di atas mereka, mata berkedip. Setelah melirik singkat ke Bai Xiaochun, dia dengan keras mengumumkan, merupakan suatu kehormatan besar telah diundang ke sini hari ini oleh Grandmaster Sima dan Grandmaster Sun. Untuk memimpin kompetisi sulap api ini. Baiklah, cukup dengan perkenalannya. Biarkan kompetisi, mulai. Saat kata-katanya terdengar, mata yang tak terhitung jumlahnya datang untuk fokus pada area kompetisi, dan 3 ahli nujum duduk di sana. Mata Sima Tao dan Sun Yifan membentak terbuka, dan tanpa ragu sedikit pun, mereka dengan santai melakukan gerakan mantra 2 tangan. Menyebabkan pagoda penampung jiwa terbang keluar dari tas mereka yang dipegang. Kemudian, dengan lambaian jari, mereka masing-masing memanggil gerombolan jiwa pendendam. Tak satu pun dari mereka tertunda sedikit. Mereka memulai pekerjaan sulap mereka, menciptakan sesuatu dari ketiadaan ketika mereka mulai dengan nyala api 1 warna. Yang akan menjadi fondasi tempat mereka bekerja hingga nyala api 16 warna. Mereka jelas sangat akrab dengan prosesnya. Mereka berdua ahli nujum langit dengan keahlian yang signifikan, dan itu sepenuhnya dipajang di sini. Keduanya mengalami pukulan hebat terhadap reputasi mereka baru-baru ini, dan tahu bahwa taruhan ini sangat penting untuk memperbaiki beberapa kerusakan itu. Karena itu, tak satu pun dari mereka yang menahan sama sekali. Dalam waktu beberapa saat, keduanya menutup jari mereka, lalu hampir bersamaan, membukanya lagi untuk mengungkapkan lidah api 1 warna. Tentu saja, Bai Xiaochun juga telah memproduksi pagoda penimbunan jiwanya begitu Zhou Hong secara resmi memulai kompetisi, dan dia tidak lebih lambat dari Sun Yifan dan Sima Tao. Pada akhirnya, mereka bertiga menghasilkan lidah api 1 warna pada saat yang sama. Semua orang yang menyaksikan kompetisi tertegun. Hanya perlu waktu beberapa saat bagi mereka untuk menghasilkan nyala api 1 warna. Mereka jelas layak disebut Grandmaster, dan pastinya layak menjadi ahli nujum surga. Baik Sun Yifan maupun Sima Tao tidak mengungkapkan reaksi terhadap apa yang baru saja terjadi. Mereka tahu bahwa karena Bai Hao ini berada di peringkat langit, dia pasti sangat akrab dengan proses menyulap api 1 warna. Jika tidak, maka dia tidak pantas menjadi lawan mereka. Segera, mereka bertiga sedang bekerja lagi, menghasilkan 2, 3, 4, sampai ke api 10 warna. Sepanjang waktu, mereka semua tampaknya berlomba-lomba. Fakta bahwa mereka semua menjaga kecepatan yang sama agak mengkhawatirkan bagi Sun Yifan dan Sima Tao, namun, pada saat itu, yang terjadi hanyalah menyebabkan hati mereka sedikit bergetar. Selanjutnya muncul 11, 12, dan 13 api berwarna. Ketika Sun Yifan dan Sima Tao melihat bahwa Bai Xiaochun masih mengimbangi, ekspresi serius muncul di mata mereka. Semua orang yang hadir menyaksikan dengan nafas tertahan, jantung mereka berdebar kencang. Bukan karena para penonton belum pernah melihat orang menyulap api sebelumnya. Bahkan, banyak di antara hadirin adalah ahli nujum itu sendiri. Namun, itu bukan peristiwa sehari-hari untuk dapat melihat ahli nujum langit menyulap api. Menimbang bahwa sebagian besar necromancer duniawi adalah pengembara yang tidak pernah ditemui siapapun, itu berarti bahwa necromancer celestial adalah puncak dunia necromancy. Ahli nujum surgawi, mengerikan. Mereka beralih dari api 1 ke 13 dengan mudah. Dan kecepatannya. Lebih jauh lagi, mereka bertiga tampaknya berada pada level yang hampir persis sama. Hei, ketiganya jelas bukan ahli nujum langit. Mereka semua berada di puncak peringkat mereka. Aku merasa mataku telah terbuka. Hanya menonton mereka bekerja bermanfaat. Aku sudah menyelesaikan beberapa area yang pernah aku alami masalah di masa lalu. Bai Xiaochun mengabaikan semua diskusi. Dia sekarang benar-benar tenggelam dalam sulap nyala api, dan tidak berusaha keras dalam prosesnya. Biasanya, ia lebih suka mengendalikan semua variabel ketika bekerja, tetapi kali ini, ia tidak memiliki kemewahan seperti itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mempertahankan fokus penuh dengan harapan bahwa dia tidak akan kalah.
Sun Yifan dan Sima Tao sama-sama fokus pada pekerjaan mereka, dan benar-benar mengabaikan kerumunan. Saat ini, mereka sekarang bekerja pada nyala api 14 warna, dan tidak mampu mengalihkan gangguan. Beberapa saat kemudian, itu untuk pertama kalinya penonton melihat perbedaan antara tiga ahli nujum. Meskipun metode yang digunakan oleh Sun Yifan dan Sima Tao sedikit berbeda, mereka kebanyakan sama, dan mengikuti pola yang ditentukan setiap orang. Sima Tao mengikuti rasio jiwa dengan tepat dan Sun Yifan kebanyakan mengabaikan lautan api, dan fokus memberi makan jiwa-jiwa ke dalamnya. Kadang-kadang, riak-riak cahaya multiwarna akan memancar darinya, yang berasal dari nyala magis rahasia sulap yang mereka gunakan untuk meningkatkan kecepatan mereka. Namun, metode Bai Xiaochun menyulap api 14 warna benar-benar berbeda. Dia menggunakan api 13 warna untuk mengkonsumsi semua dari puluhan ribu jiwa pendendam dalam satu saat, yang menyebabkan napas terengah-engah naik di antara para penonton. Metode sulap Bai Hao belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memberi makan puluhan ribu jiwa pendendam ke dalam api sekaligus. Bukankah dia khawatir lidah-lidah api akan runtuh? Namun, itu mengejutkan semua orang bahwa tidak hanya api Bai Xiaochun tidak stabil, tetapi juga benar-benar tumbuh lebih kuat. Lebih jauh lagi, karena bagaimana dia memberi makan semua jiwa sekaligus, kecepatannya sangat melampaui sihir rahasia yang digunakan oleh Sun Yifan dan Sima Tao. Kali ini, tiga necromancer tidak semuanya selesai pada saat yang sama. Namun, perbedaan itu tidak terlalu dramatis, mereka semua selesai dalam waktu kira-kira 10 napas waktu satu sama lain. Setelah api 14 warna muncul, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Bahkan tanpa repot untuk melihat-lihat, dia melanjutkan pekerjaannya, mengirimkan jiwa-jiwa pendendam dalam jumlah besar untuk dikonsumsi oleh lautan api. Lambat laun, nyala api 14 warnanya naik ke tingkat nyala 15 warna. Setelah api Bai Xiaochun muncul, Sun Yifan dan Sima Tao juga berhasil. Pada titik ini, tekanan ada pada dua ahli nujum lainnya, karena mereka harus mengakui bahwa kemampuan Bai Xiaochun dalam menyulap api adalah unik dan mengejutkan. Ekspresi berkedip ketika mereka merenungkan apa yang dipertaruhkan, mereka bertukar pandangan. Namun, saat itulah mereka terkejut bahwa Bai Xiaochun tidak berhenti, dia pergi langsung ke api 16 warna. Bai Hao ini terlalu muda dan tidak berpengalaman. Itu bukan cara untuk melakukan sulap. Kamu perlu membuat banyak api 15 warna yang dibangun, dengan begitu peluang keberhasilan kamu akan meningkat. Kami pasti akan menang. Saling bertukar senyum, Sun Yifan dan Sima Tao merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Bab 741, Flame Harmony. Banyak orang yang menonton mengerutkan kening sedih ketika mereka melihat apa yang terjadi. Yah, tidak banyak ketegangan sekarang tentang bagaimana ini akan berakhir. Meskipun Bai Hao pandai menyulap api, dia jelas tidak memiliki banyak pengalaman. Meskipun aku tidak bisa secara pribadi menyulap nyala api 16 warna, aku pernah mendengar bahwa cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mendapatkan koleksi besar 15 api berwarna. Dan kemudian melanjutkan. Kamu akan kehilangan beberapa nyala api dalam proses itu, tetapi begitu kamu menemukan sweet spot dan mengikuti ritme, kamu akan berhasil seketika. Dengan begitu, peluang keberhasilan secara keseluruhan ditingkatkan. Ya itu benar. Jika kamu hanya mencoba dengan satu nyala, dan kemudian gagal, kamu harus memulai lagi dari awal. Bagaimana kamu bisa menemukan sweet spot seperti itu? Semua orang menghela nafas, tetapi Bai Hao pergi ke samping, melihat dengan persetujuan penuh. Dia tahu bahwa pilihan tuannya adalah yang benar. Sekarang dia bekerja dengan formula api 16 warna Bai Hao yang ditingkatkan, tidak perlu bergantung pada keberuntungan atau titik-titik manis. Formula Bai Hao yang ditingkatkan memecah langkah-langkah yang melibatkan api 16 warna menjadi puluhan demi puluhan ribu langkah spesifik. Setiap langkah sukses di saat yang tepat dibangun di atas dirinya sendiri, selama Bai Xiaochun mengikuti rutinitas yang tepat dan tidak tergelincir, maka secara teoritis, tingkat keberhasilannya harus 100%. Tentu saja, mengikuti langkah-langkah itu dengan benar membutuhkan penggunaan teknik auguri dan akal ilahi yang sangat menguras tenaga. Meskipun kelihatannya sederhana, itu melibatkan tingkat kesulitan yang hampir mustahil untuk digambarkan. Bahkan Bai Xiaochun hanya bisa melakukannya karena surga Daonas Chen Soul-nya, dan akal ilahi yang berbatasan dengan tingkat Deva.
Kamu bisa melakukannya, Tuan. Kamu telah mengikuti semua langkah dengan sempurna sejauh ini. Tentu saja, Bai Hao telah memperhatikan dengan sangat baik segala sesuatu yang telah dilakukan Bai Xiaochun sepanjang waktu. Adapun Sun Yifan dan Sima Tao, dengan gerakan yang sangat kasual mereka menempatkan api 15 warna yang baru-baru ini di ramu ke samping dan mulai bekerja pada lidah baru dari api satu warna. Tujuan mereka, tentu saja, adalah membangun cukup api 15 warna untuk benar-benar percaya diri dalam menyulap api 16 warna. 2 jam lagi berlalu. Pada titik ini, Sima Tao dan Sun Yifan keduanya mengambil lidah api kedua mereka ke tingkat 14 warna. Adapun Bai Xiaochun, keringat mengalir di wajahnya saat nyalanya 15 warna terus mengkonsumsi jiwa-jiwa pendendam. Dia sekarang turun ke langkah terakhir. Tidak ingin menghapus keringat di wajahnya, dia melihat nyala api dengan mata berkilauan dan kemudian berteriak. Tangan kanannya kemudian dicepit, menyebabkan ledakan panas menyebar. Orang-orang berteriak kaget ketika lautan api merosot ke telapak tangan Bai Xiaochun dan kemudian menghilang di antara jari-jarinya. Zhou Hong merasa sangat gugup. Wolf God kecil, Li Tiancheng, Miao Liner, pangeran kedua, dan semua yang dipilih lainnya menjulurkan leher mereka ke depan untuk melihat. Bahkan Chen Manyao dipenuhi dengan keringat karena kegugupannya. Sun Yifan dan Sima Tao sama-sama terkejut, dan melihat dengan harapan gugup. Adapun Bai Hao, matanya liar dengan sukacita. Dia adalah satu-satunya yang tahu di balik bayang-bayang keraguan bahwa tuannya tidak melakukan kesalahan. Puluhan ribu mata terpaku pada Bai Xiaochun saat dia perlahan membuka jari-jarinya. Begitu dia melakukannya, cahaya berapi meledak dan keheningan meletus menjadi kekacauan. Api 16 warna, surga. Bai Hao ini melakukannya dalam satu tembakan. Keberuntungan macam apa itu? Dia melakukannya pada percobaan pertama. Luar biasa, orang ini luar biasa. Ekspresi pujian yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Namun, ekspresi tak sedap dipandang dapat terlihat di wajah Zhou Hong dan yang lainnya terpilih. Satu-satunya pengecualian adalah Chen Manyao, yang tersenyum lebar. Adapun Sun Yifan dan Sima Tao, darah mengering dari wajah mereka saat mereka menatap api 16 warna di tangan Bai Xiaochun. Namun, setelah beberapa saat berlalu, mereka mengertakkan gigi. Yah, dia tentu sangat beruntung. Namun, aku menolak untuk percaya bahwa dia akan cukup beruntung untuk melakukan itu untuk kedua kalinya. Itulah cara mereka berdua berusaha menghibur diri. Namun, tekanan meningkat dan karena itu, mereka tidak menahan sihir rahasia mereka saat mereka melanjutkan pekerjaan sulap mereka. Bai Xiaochun menghela nafas lega, dan senyum muncul di wajahnya. Dia benar-benar habis-habisan, dan syukurlah, belum tergelincir sekali. Akhirnya menyeka dahinya bersih dari keringat, ia menghasilkan beberapa jiwa yang lebih pendendam dan kemudian mulai bekerja pada api satu warna. Waktu berlalu. Meskipun menonton orang menyulap api bukanlah hal yang paling menarik, semua orang masih benar-benar sibuk dengan apa yang sedang terjadi. Beberapa orang hanya menikmati keributan, yang lain mengambil keuntungan dari situasi untuk belajar sedikit tentang sulap api. Pada saat Sun Yifan dan Sima Tao selesai dengan lidah ketiga dari nyala api 15 warna, Bai Xiaochun memiliki yang kedua. Begitu itu terjadi, semua orang mulai menonton dengan lebih bersemangat. Bahkan Sun Yifan dan Sima Tao memandang untuk menonton, bertanya-tanya apakah dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan terakhir kali. Dan langsung beralih dari nyala api satu warna ke nyala api 16 warna. Tak lama, teriakan yang lebih bersemangat membelah udara, dan mata Sun Yifan dan Sima Tao selebar piring. Sama seperti terakhir kali, Bai Xiaochun telah memilih untuk langsung menuju api 16 warna. Orang ini gila, sialan. Kenapa dia melakukan ini? Apa yang dia capai? Petik 2 titik. Tidak mungkin Sima Tao dan Sun Yifan tidak bisa diliputi kecemasan pada titik ini. Meskipun keberhasilannya sebelumnya mengejutkan, mereka berdua yakin bahwa dia akan gagal untuk kedua kalinya, tetapi mereka masih harus bertanya-tanya, bagaimana jika dia berhasil. Jantung Zhou Hong berdetak kencang saat dia menatap Bai Xiaochun. Dia merasa kepalanya bengkak karena tekanan, persis seperti yang ada di Necromancer Kettle. Wolf God kecil dan yang lainnya dipilih semua memiliki reaksi yang sama. Fakta bahwa Bai Hao ini melakukan hal-hal berbeda dari orang lain sebenarnya sangat menakutkan. Bagaimana jika dia benar-benar berhasil pada akhirnya?
Tidak mungkin dia akan berhasil untuk kedua kalinya berturut-turut. Sun Yifan berteriak dalam hati. Matanya merah padam ketika dia meletakkan nyala api 15 yang ketiga dan mulai dengan nyala api satu warna keempat. Sima Tao hampir tidak bisa mengendalikan napasnya sendiri, namun ia menggertakkan giginya dan juga mulai menyalakan api satu warna. Namun, tak satu pun dari ahli nujum itu bisa berhenti melirik Bai Xiaochun dan mengutuknya. Sayangnya, kutukan mereka tampaknya sangat tidak efektif. Bai Xiaochun bekerja lebih cepat dari sebelumnya, dan sebenarnya merasa lebih sedikit tekanan daripada dengan nyala api sebelumnya. Dia lebih akrab dengan semua langkah rumit, dan juga memahami teknik auguri lebih baik. Bahkan Bai Hao terpana oleh betapa mulusnya dia bekerja. Sepertinya Tuan bahkan lebih baik dengan nyala api 16 warna daripada dia sebelumnya. Tidak ada yang mengerti teknik menyulap api Bai Xiaochun lebih baik daripada Bai Hao, dan dalam situasi ini, dia benar-benar benar. Bai Xiaochun memang membaik. Mungkin itu adalah tekanan dari kesempatan itu, atau mungkin itu adalah suatu tingkat pencerahan yang telah diterimanya karena penelitiannya tentang nyala api 17 warna. Either way, dia jelas jauh lebih baik dalam bekerja dengan api 16 warna daripada dia di masa lalu. Dalam nyala kedua kompetisi ini, dia benar-benar tersesat dalam pekerjaannya, dan bahkan lupa di mana dia berada. Dia benar-benar fokus menikmati perasaan itu, rambutnya acak-acakan dan matanya benar-benar merah. Dia tampaknya menjadi gila, seperti yang dia lakukan ketika meramu obat di daerah Sungai Heavenspan. Itu adalah keadaan yang tidak sering dia masuki di sini di Willlands, tetapi keadaan saat ini sempurna. Api 15 warna di telapak tangannya hampir tampak hidup, seolah-olah nyala itu memiliki roh. Tampaknya menari dalam semangat tinggi karena memakan banyak jiwa pendendam. Saat api berputar di sekelilingnya, Bai Xiaochun mulai memancarkan udara yang tak terlukiskan, seolah-olah dia entah bagaimana adalah penguasa semua api. Adapun penonton, semua orang menahan napas saat mereka menonton. Tidak ada satu orang pun yang mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah mereka khawatir hal itu akan mengakhiri pemandangan spektakuler yang mereka saksikan. Sun Yifan dan Sima Tao bergetar ketika mereka melihat Bai Xiaochun yang marah, mata mereka bersinar dengan tingkat ketidakpercayaan yang sangat tinggi. Flame Harmony, desis Sun Yifan. Dari sorot matanya, dia jelas benar-benar terguncang. Di Willlands, ada berbagai bidang penyulap api, dan Flame Harmony adalah salah satunya. Itu adalah keadaan di mana pikiran seseorang menjadi satu dengan nyala api, dengan cara yang hampir sama bahwa seorang deva akan menjadi satu dengan semua ciptaan. Faktanya, berbagai sihir rahasia yang dipekerjakan oleh ahli nujum adalah tiruan dari dunia ini. Sun Yifan dan Sima Tao belum pernah mendengar tentang ahli nujum langit yang bisa mencapai Flame Harmony. Menurut pemahaman mereka itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para necromancer duniawi. Pada saat ini, langit menjadi redup, hampir seolah-olah semua cahaya di daerah itu memudar karena Bai Xiaochun. Dia adalah fokus dari semua ciptaan saat nyala menari berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, warna lain muncul. Sekarang lautan api yang berwarna 16. Namun, Bai Xiaochun tidak menyatukan lautan api menjadi lautan api. Matanya saat ini berkilau dengan cahaya auguri saat dia merenungkan formula untuk nyala 17 warna. Tiba-tiba, dia fokus pada dua kemungkinan berbeda yang disebutkan oleh muridnya tentang formula untuk nyala api 18 warna. Bab 742, Memecah Tanah Baru. Bai Xiaochun terbenam di kedalaman auguri. Namun, seperti untuk semua orang di antara hadirin, ketika mereka melihat lautan api 16 warna di sekelilingnya, mereka meletus menjadi kekacauan. Lautan api 16 warna. Yang harus dilakukan Bai Hao adalah menyelesaikan langkah terakhir, dan dia akan memiliki lidah kedua dari nyala 16 warna. Ini benar-benar fantastis. Dia membuka jalan baru. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang akan melakukan sesuatu yang begitu spektakuler dengan sulap api. Apakah itu? Tunggu, jangan bilang itu adalah Flame Harmony yang legendaris. Keributan itu tidak berhenti, orang benar-benar terguncang oleh apa yang mereka saksikan. Puluhan ribu suara semuanya bersatu, menciptakan suara gemuruh yang sekencang petir. Untungnya, Bai Xiaochun berada di dunianya sendiri, dikelilingi oleh lautan api dan benar-benar terbenam dalam auguri.
Kalau tidak, suara gemuruh kemungkinan akan mengganggunya. Mata Zhou Hong bersinar dengan cahaya misterius. Bahkan Little Wolf God dan yang terpilih lainnya dapat mengatakan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Mereka bahkan dianggap melakukan sesuatu untuk mengganggu Bai Xiaochun, tetapi tahu bahwa melakukan itu akan memancing kemarahan publik terlalu banyak. Selain itu, siapa yang tahu apakah Bai Xiaochun akan melakukan sesuatu yang drastis sebagai tanggapan. Karena itu, mereka terpaksa menonton dengan sedih. Sial, kata Li Tiansheng dengan gigi terkatup. Sejak kapan kita harus begitu khawatir tentang membuat langkah pada seseorang? Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain duduk di sana dengan getir. Berdasarkan kilatan di mata Zhou Hong, Li Tiansheng dapat mengatakan bahwa dia sudah memutuskan bahwa tidak ada gunanya mencoba mengganggu Bai Xiaochun. Orang ini gila, gumam Zhou Hong dalam hati. Aku bisa melakukan sesuatu untuk mengganggu sesi pencerahan ini, tetapi yang aku tahu. Dia mungkin mengabaikan semua kesopanan dan melakukan sesuatu yang tak terkatakan. Sambil menggertakkan giginya, dia menggelengkan kepalanya. Yang benar adalah bahwa hampir semua Willands terguncang oleh apa yang dilakukan Bai Xiaochun di Necromancer Kettle, dan semua yang terpilih yang menjadi bagian dari itu telah sangat terpengaruh. Sementara itu, Sun Yifan dan Sima Tao sama-sama tampak putus asa di mata mereka. Sebagai ahli nujum langit, mereka memiliki lebih banyak wawasan tentang situasi ini daripada siapapun yang hadir, dan dapat mengatakan bahwa, mengingat keadaan saat ini Bai Xiaochun ada. Tidak mungkin mereka bisa bersaing dengannya. Ketika semua orang melihat lautan api 16 warna di sekitar Bai Xiaochun, mereka mengira dia sedang bersiap untuk membentuknya menjadi api 16 warna. Namun, Sun Yifan dan Sima Tao keduanya bisa mengatakan bahwa tingkat kontrol Bai Xiaochun atas api 16 warna telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Mereka tahu bahwa yang diperlukan hanyalah satu pemikiran di pihaknya untuk membentuk nyala api itu. Bagaimana kita bersaing dengan ini? Itulah yang mereka berdua pikirkan. Pada saat yang sama, tak satu pun dari mereka yang mau menyerah begitu saja. Dengan mata merah padam, mereka masing-masing memandang ke bawah keempat api 15 warna yang telah mereka tebak hingga saat ini, dan tahu mereka hanya punya satu kesempatan. Berhati-hatilah terhadap angin. Jika mereka keluar semua, mereka mungkin beruntung dan berhasil mengubah kumpulan api 15 warna mereka saat ini menjadi api 16 warna, semuanya dalam satu tembakan. Meskipun hanya ada sedikit kesempatan untuk sukses, itu adalah satu-satunya harapan mereka. Saatnya bangkrut. Sun Yifan bergumam melalui gigi yang terkatup. Mata Sima Tao sama merahnya dengan matanya. Keduanya tampak siap mempertaruhkan nyawa untuk keluar sebagai pemenang dalam taruhan. Namun, bahkan ketika mereka mengambil keputusan, Bai Xiaochun tiba-tiba mendongak dan mulai tertawa seperti orang gila. Dia mengangkat tangannya ke atas kepalanya dengan gembira, dan alisnya menari dengan gembira ketika dia berteriak, "Aku mengerti. Aku mengerti sekarang. Teknik ini akan berhasil. Aku akan mencobanya. Aku harus mencobanya." Pikirannya saat ini dipenuhi dengan dua metode berbeda yang dibuat muridnya mengenai formula untuk nyala api 18 warna. Salah satu metode melibatkan mendapatkan koleksi besar api 17 warna dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baru. Dengan metode itu, fokusnya bukan pada jiwa pendendam, tetapi pada nyala 17 warna itu sendiri. Metode lainnya adalah dengan mengambil api 17 warna dan menyebarkannya ke lautan api, dan perlahan-lahan menambahkan warna lain dengan menggunakan api itu sendiri. Ketika warna ke-18 muncul secara penuh, maka lautan api dapat dibentuk kembali menjadi lidah api. Metode kedua sebenarnya sangat mengejutkan, dan merupakan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu benar-benar bertentangan dengan cara tradisional menyulap api. Bagaimanapun, formula untuk nyala api 18 warna sangat jarang. Bahkan Raja Hantu Raksasa pun tidak memilikinya. Siapapun yang berhasil menyulap nyala api 18 warna, akan langsung menjadi ahli nujum duniawi. Dan ahli nujum duniawi adalah yang langka di antara yang langka di Willands. Semua ahli nujum duniawi menempati posisi yang sangat tinggi yang tidak lebih lemah dari Raja Surgawi. Bahkan, Willands saat ini hanya memiliki 3 ahli nujum duniawi secara total. Mereka bahkan lebih jarang daripada para dewa. Bai Xiaochun meledak dengan kegembiraan, namun dia memaksa napasnya terkendali. Saat ini, dia benar-benar lupa tentang kompetisi, dan benar-benar fokus pada sulap api.
Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan lautan api yang berwarna 16 di sekitarnya dengan cepat membentuk menjadi api yang benar-benar berwarna 16. Sebelum seruan pujian terdengar, dan sebelum Sun Yifan dan Sima Tao bahkan dapat mulai mencoba menyulap api 16 warna, Bai Xiaochun mengalihkan perhatiannya pada mereka. Dan api 15 warna yang melayang di sekitar mereka. Mata bersinar, dan pikiran beramai-ramai dengan teknik baru, ia benar-benar mengabaikan Sun Yifan dan Sima Tao saat ia melambaikan lengan bajunya. Menyebabkan kekuatan Heaven Daonas Chen Soul-nya menyapu bersih. Dia langsung menciptakan badai angin yang Sun Yifan dan Sima Tao sama sekali tidak siap, dan mengirim mereka jatuh mundur dari area kompetisi. Apa yang kamu lakukan, Bai Hao? Bai Hao. Darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka ketika mereka terhuyung-huyung dalam kebingungan tentang apa yang terjadi. Adapun penonton, mereka berteriak kaget benar-benar terpana oleh tindakan Bai Xiaochun. Hanya Bai Hao tampaknya tahu apa yang dipikirkan tuannya, dan matanya bersinar cerah sebagai hasilnya. Bai Xiaochun bahkan tidak mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Sun Yifan dan Sima Tao. Sebaliknya, dia fokus pada 8 lidah api 15 warna yang mereka tinggalkan. Melambaikan lengan bajunya lagi, dia mengumpulkannya, bahkan ketika Sun Yifan dan Sima Tao berteriak dengan marah. Mata yang tak terhitung melebar dengan rasa tidak percaya ketika orang-orang mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Apa yang kamu lakukan, Bai Hao? Apa yang terjadi? Bukankah ini kompetisi? Untuk apa kamu tiba-tiba mencuri api kami? Kompetisi macam apa ini? Meskipun Sun Yifan dan Sima Tao berteriak dengan marah, diam-diam mereka menghela nafas lega. Tindakan impulsif Bai Xiaochun sebenarnya telah menyelesaikan perasaan malu yang mereka miliki sebelumnya, dan memberi mereka banyak amunisi untuk menyerangnya nanti. Zhou Hong dan yang lainnya terpilih segera meledak dengan gembira. Itu terutama berlaku untuk Miao Liner, yang tahu bahwa langkah bodoh dari Bai Hao ini pasti akan memberi orang banyak alasan untuk membicarakannya secara negatif. Tidak peduli apa yang dia lakukan sejak saat ini. Chen Manyao memandang dengan gugup. Namun, tidak ada cara untuk mengambil kembali apa yang telah dilakukan, juga tidak ada cara baginya untuk menyelesaikan situasi saat ini. Bahkan ketika semua orang benar-benar terkejut dengan tindakan Bai Xiaochun, tiba-tiba, dua api 16 warnanya tiba-tiba menyebar dan kemudian bergabung. Itu adalah satu lautan raksasa dengan api 16 warna, yang mengirim panas terik ke segala arah saat ia naik tinggi ke langit. Semua orang yang hadir mundur ketakutan. Aku butuh 10 lidah api 16 warna, gumamnya, matanya bersinar karena kegilaan. Berdasarkan inspirasi yang baru saja ia terima, ia melemparkan 8 lidah api 15 warna ke lautan api yang berwarna 16. Seketika, suara gemuruh yang kuat meledak, suara yang bisa terdengar cukup jauh. Selanjutnya, cara api memenuhi langit memastikan bahwa semua orang bisa melihatnya. Teriakan alarm terdengar ketika orang-orang bergegas pergi. Sun Yifan dan Sima Tao tidak lagi berada di samping mereka dengan gembira, dan kulit kepala mereka kesemutan karena ketakutan. Apa yang akan dia lakukan? Surga. Jika lautan api itu tidak stabil, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Petik 2. Penjaga kota tampaknya yang paling gugup dari semua ketika mereka menyebar, tidak hanya berusaha menenangkan orang, tetapi juga membuat formasi mantra untuk menampung daerah tempat Bai Xiaochun berada. Para penjaga tahu bahwa Bai Xiaochun tidak dapat diganggu. Jika dia melakukannya, dan lautan api meledak, kekacauan besar akan terjadi. Ketika mereka berusaha mengatasi situasi itu, mereka semua mengirim pesan kepada atasan mereka. Mata Zhou Hong berkedip-kedip dengan kejam, tetapi dia dengan cepat meninggalkan ide untuk mencoba mengganggu. Masalah yang akan terjadi sebagai akibatnya terlalu banyak baginya untuk dapat ditangani. Saat semua orang menonton dengan gugup, Bai Xiaochun tetap di tengah formasi mantra, tangan-tangan berkedip dalam gerakan mantra dua tangan saat dia mengendalikan lautan api. Seolah-olah lautan api memiliki roh yang patuh menanggapi semua perintahnya. Saat dia memasukkan 8 lidah api 15 warna ke dalam lautan api 16 warna, mereka tiba-tiba menjadi bagian dari lautan api 16 warna. Melihat begitu banyak api berwarna 16 benar-benar luar biasa. Api 16 warna. Aku tidak bisa percaya semua api 15 warna itu menjadi bagian dari lautan api 16 warna.
Jika dia membentuk lautan api itu kembali menjadi lidah api, maka dia akan memiliki 10 lidah api 16 warna. Surga, bagaimana ini mungkin? Sun Yifan dan Sima Tao sama pucatnya dengan kematian saat mereka berdiri di sana, menatap kosong ke arah lautan api 16 warna yang mengejutkan. Tentu saja, hal-hal belum berakhir. Bab 743, mengguncang seluruh kota. Mata Bai Xiaochun berbinar cerah saat dia memanipulasi lautan api 16 warna yang mengejutkan. Meskipun auranya tenang, hatinya penuh semangat. Dia merasa sangat mirip dengan apa yang dia rasakan pada masa meramu obatnya, ketika dia tiba-tiba tersentak oleh inspirasi. Jantungnya berdenyut seperti tangan mungil yang menggelitiknya. 17 warna. Dia meraung, melemparkan kedua tangan lebar-lebar dalam gerakan mantra dua tangan. Lautan api yang berwarna 16 langsung mulai berputar, dan tanpa tambahan jiwa pendendam lainnya, mulai tumbuh jauh lebih panas. Dan kemudian, ketika semua orang melihat itu mulai menyusut. Segera, lebarnya hanya 30.000 meter, dan cepat menyusut. Kekuatan api di dalamnya sangat mengejutkan, dan panas menyebabkan udara terdistorsi dengan liar. Tidak seorang pun di antara hadirin yang berani mengatakan sepatah kata pun, dan mereka semua terus mundur dengan cemas. Bahkan lebih banyak pembudidaya yang jauh bisa merasakan panas terik, dan lebih banyak penjaga kota memobilisasi untuk mengunci daerah itu. Bai Xiaochun telah menjadi sumber teror utama, dan semua orang tahu bahwa jika dia kehilangan kendali atas lautan api, dan itu meledak konsekuensinya akan tak terbayangkan. Zhou Hong gemetar ketakutan. Sun Yifan dan Sima Tao juga bergetar, dan tampak pucat seperti kematian. Namun, pada saat yang sama, jejak kegembiraan bisa terlihat di mata mereka. Meskipun mereka memandang Bai Xiaochun sebagai kompetisi, mereka juga ahli nujum surgawi, orang-orang yang mengabdikan diri mereka untuk belajar dan memahami sulap api. Untuk melihat teknik yang sama sekali tidak pernah terdengar digunakan tepat di depan mereka jelas merupakan sumber kegembiraan besar. Semua orang sudah lupa tentang kompetisi, dan sekarang sepenuhnya dan benar-benar fokus pada sosok di dalam lautan api. Saat lautan api berputar, suara gemuruh bergema, dan api menyusut. 24.000 meter, 18.000 meter, 15.000 meter, 9.000 meter segera, lebarnya hanya 3.000 meter. Pada titik itulah di dalam lautan api, warna lain muncul. Di bawah mata semua penonton itu menjadi lautan api 17 warna. Semua penonton terkejut. Meskipun banyak dari mereka menduga bahwa ini akan terjadi, untuk melihatnya terjadi tepat di depan mereka membuat mereka hampir gila. Orang-orang bahkan tidak tahu harus berpikir apa. Ini benar-benar menjungkir balikan semua tradisi sebelumnya, ini adalah halaman baru dalam sejarah sulap api. Pada titik ini, orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dia tidak membutuhkan jiwa untuk menambahkan warna ke-17 ke nyala api itu. Apakah aku melihat sesuatu? Ini tidak pernah terjadi. Petik 2 titik. Bai Hao ini pasti akan benar-benar terkenal di Wildlands. Dia menciptakan paradigma baru. Petik 2 titik. Adapun Sun Yifan dan Sima Tao, mereka bergetar secara fisik, peristiwa hari ini pasti akan mengubah jalan api masa depan mereka. Karena semua orang fokus pada Bai Xiaochun, tidak ada yang memperhatikan Bai Hao, yang tetap berada di samping karena dia memiliki seluruh waktu. Matanya tertuju pada tuannya, dan mereka bersinar dengan kegembiraan dan kepuasan. Dia tidak bisa lebih bahagia bahwa tuannya membuktikan bahwa teorinya sendiri tentang formula untuk nyala api 18 warna benar. Itu adalah faktor yang sangat penting, dan demi formula api 18 warna, Bai Hao membakar setiap detail terakhir dari peristiwa ini ke dalam benaknya. Sampai sekarang, dia benar-benar yakin bisa menyelesaikan formula itu. Api 18 warna. Ketika sampai pada formula itu, dia tidak benar-benar peduli tentang kemuliaan atau kehormatan yang akan menyertainya. Dia terutama peduli tentang betapa bermanfaatnya bagi tuannya. Dengan formula itu, tuannya bisa menjadi ahli nujum duniawi. Meskipun dia menyadari bahwa tuannya agak tidak bisa diandalkan dalam hal-hal tertentu, tidak ada yang berubah di antara mereka berdua. Bai Xiaochun adalah satu-satunya keluarga Bai Hao. Pada titik ini, banyak aliran indera ilahi tingkat deva dikurung di daerah itu, dan pemilik mereka semua benar-benar terguncang oleh apa yang mereka lihat. Namun,
Bahkan ketika orang bereaksi terhadap apa yang terjadi, seruan takjub tiba-tiba meningkat. Dia tidak berhenti. Dia tidak membentuknya menjadi lidah api. Apakah dia akan? Petik 2 titik titik. Jangan bilang dia akan. Jika dia menyulap nyala api 18 warna, dia akan keluar dari peringkat langit dan menjadi ahli nujum duniawi keempat di Wildlands. Dalam sekejap mata, kekacauan meningkat 10 kali lipat. Pangkat duniawi. Apakah Bai Hao benar-benar akan menjadi ahli nujum duniawi? Petik 2 titik titik. Dia akan membuat terobosan dengan puluhan ribu orang menonton. Sebenarnya tidak masalah jika dia berhasil. Keberanian ini layak dikagumi. Petik 2 titik titik. Sun Yifan dan Sima Tao berdiri di sana di tengah kekacauan, dada mereka terengah-engah saat mereka bernapas, dan hati mereka dipenuhi rasa malu. Sekarang, mereka tampaknya benar-benar yakin bahwa Bai Xiaochun adalah atasan mereka. Semangat apa? Dia melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa kita lakukan. Orang ini jenius di kalangan ahli nujum Wildlander. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan sesuatu untuk menyinggung perasaannya? Mereka berdua saling bertukar pandang, dan masing-masing dapat melihat bahwa yang lain memikirkan hal yang sama. Bahkan ketika spekulasi berlari liar, Bai Xiaochun mendongak, basis budidayanya melonjak dengan kekuatan ledakan ketika ia berbicara dengan suara yang menggelegar seperti guntur. 18 warna. Saat suaranya bergema, lautan api berputar dengan cepat disertai dengan suara gemuruh yang kuat. 3000 meter, 2400 meter, 1800 meter. Akhirnya, panas yang memancar memenuhi semua orang dengan sensasi bahaya yang intens. RUUMBLE. Dalam sekejap mata, lautan api hanya seluas 900 meter. Bai Xiaochun gemetar, indera ilahinya berkurang secara dramatis. Bahkan basis kultivasinya mengalami kesulitan mempertahankan sulap. Bagaimanapun, jenis nyala api ini membutuhkan penggunaan basis kultivasi untuk menyusutkan nyala api. Kekuatan tubuh kedagingannya juga menopang upaya, jika bukan karena kekuatan luar biasa yang dia miliki dalam aspek itu, dia tidak akan bisa melakukan ini. Aku masih bisa terus berjalan. Aku yakin bahwa metode ini dapat membawa nyala api dari 17 warna menjadi 18. Bahkan jika warna ke-18 itu samar, itu akan membuktikan bahwa metode magang aku Bai Hao benar-benar layak. Mata benar-benar merah, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung di bagian atas paru-parunya saat dia memaksa lautan 900 meter api ke menyusut. Suara gemuruh yang intens bisa terdengar saat lautan api semakin kecil. 600 meter, 300 meter, 150 meter, 90 meter, 30 meter. Pada titik itulah warna-warna dalam nyala berkedip, membuatnya mustahil untuk mengetahui dengan tepat berapa banyak warna yang dipegangnya. Namun, kekuatan api jelas sedang mengalami beberapa transformasi yang mengejutkan. Tidak seorang pun di antara hadirin yang dapat berbicara satu kata pun. Semua orang sepenuhnya dan benar-benar fokus pada lautan api karena terus menyusut. 21 meter, 15 meter, 9 meter. Segera itu hanya 1 meter. Itu menyusut dari ukuran 30.000 meter sampai 1 meter. Jelas juga bahwa nyala api tidak lagi memiliki 17 warna di dalamnya. Sebaliknya, warna baru telah muncul, sesuatu yang suci dan tak terlukiskan. Warna ke-18. Di atas, awan-awan melonjak untuk memberi jalan bagi kumpulan awan baru, kesengsaraan surgawi yang langsung menyebabkan tekanan kuat untuk membebani semua Ark Emperor City. Seluruh kota bergetar, dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya bisa merasakan bahaya. Pada titik inilah teriakan alarm terdengar. Itu, api 18 warna. Di Legiun Hantu Raksasa, nyonya merah debu diguncang oleh cahaya api yang menerangi langit di atas Ark Emperor City. Ketika indera ilahinya mengunci Bai Xiaochun, dia segera terguncang, dan hampir tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Jauh di langit di Istana Kekaisaran, Grand Heaven Master Ark Emperor Dinasti duduk di Heaven Master Hall. Matanya terbuka, dan dia menatap Bai Xiaochun. Siapapun yang dipilih oleh Kaisar Neraka, harus bisa menyulap nyala api 18 warna. Bukan prestasi sederhana. Mungkinkah orang ini benar-benar Bai Xiaochun? Beberapa saat berlalu, dan kemudian Grand Heaven Master menutup matanya lagi. Ah, Kaisar Neraka, apa yang kamu rencanakan? Saat angin berkecamuk, Bai Xiaochun memanfaatkan basis budidayanya sampai ke batasnya. Dia benar-benar kehabisan tenaga ketika warna ke-18 muncul, dan lautan api menyusut.
Namun, dia hanya bisa bertahan selama 3 napas waktu, di mana lautan api menghilang. Api 18 warna menghilang seolah-olah itu tidak pernah ada. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun, dan dia terhuyung mundur. Semua orang memandang diam-diam sejenak. Kemudian, mata mereka menyala dengan semangat dan rasa hormat, mereka menggenggam tangan dan membungkuk padanya. Bahkan para penjaga kota, meskipun pada akhirnya dia gagal, dia masih melakukan sesuatu yang sangat mulia. Setelah semua, hanya ahli nujum duniawi yang bisa menyulap api ilahi, 18 warna. Selain itu, Bai Xiaochun memiliki jalur nyala api yang unik, caranya sendiri dalam melakukan hal-hal yang tidak membatasi dia untuk menggunakan formula orang lain. Dia sekarang setengah langkah ke peringkat duniawi. Api 18 warnanya hanya ada selama 3 napas waktu, dan sudah redup tetapi masih mengejutkan untuk dilihat. Lebih jauh lagi, meskipun dia hanya bisa menyulap nyala 18 warna samar sekarang, kemungkinan besar di beberapa titik di masa depan, dia akan sepenuhnya berhasil. Maka dia benar-benar akan menjadi ahli nujum duniawi keempat di Willlands. Bab 744 Grandmaster Bai. Orang-orang yang telah menonton sangat tersentuh. Meskipun mereka hanya bisa melihat api 18 warna untuk sesaat, itu masih api 18 warna. Sangat sedikit orang di Willlands yang pernah melihat nyala 18 warna. Bagi kebanyakan pembudidaya jiwa itu adalah legenda, sesuatu yang suci yang hanya bisa dibicarakan. Tapi sekarang, mereka benar-benar melihatnya. Keinginan yang dalam telah terpenuhi, dan semua orang yang hadir akan mengingat momen ini selama mereka hidup. Dari samping, Bai Hao memandang dengan penuh kegembiraan. Meskipun dia adalah orang yang memecahkan tanah baru, dan memiliki bakat spektakuler untuk menyulap api. Dia juga tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukannya dengan basis kultivasinya saat ini. Hanya tuannya yang bisa mengambil teori dan mengubahnya menjadi kenyataan. Prosesnya terlalu sulit. Selain itu, Bai Hao telah melihat sesuatu pada gurunya yang dimiliki orang lain, tetapi tidak pada tingkat yang sama. Fokus. Bai Hao tidak merasa seolah-olah prestisenya telah berkurang oleh gurunya. Selama dia bisa membantu tuannya bersinar, maka dia benar-benar bahagia. Dia bukan orang yang sangat ambisius, dan dalam kehidupannya, sebagian besar peduli pada cinta keluarga. Setelah dihidupkan kembali sebagai jiwa, aspek kepribadiannya tetap ada. Bai Xiaochun adalah tuannya, dan keluarganya. Ada orang lain di kerumunan yang memandang dengan emosi campur aduk, dan itu adalah Chen Manyao. Sebelumnya, dia merasa sekitar 80% yakin bahwa orang ini sebenarnya Bai Xiaochun, tapi sekarang dia mulai ragu. Dia tahu bahwa Bai Xiaochun ahli dalam meramu obat, tetapi menyulap api sama sekali berbeda. Bai Hao ini jelas luar biasa ketika berbicara tentang sulap, dan dia tidak berani dengan ringan sampai pada kesimpulan bahwa dia dan Bai Xiaochun adalah satu dan sama. Apakah dia benar-benar Bai Xiaochun? Pikirnya. Ketika semua orang menatapnya dengan berbagai pikiran mengalir di kepala mereka, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan menetap di basis kultivasinya. Sangat menguras tenaga baginya untuk menyulap nyala api 18 warna, dan sekarang, gelombang kelelahan menyapu dirinya. Biang rasa sakit juga memenuhi tubuh dagingnya. Dia perlahan menyelinap keluar dari kondisi flame harmony, dan pikirannya perlahan-lahan muncul dari trance yang dia masuki saat membayangkan. Tiba-tiba, dia ingat bahwa dia seharusnya berada di tengah kompetisi. Lalu dia ingat semua yang baru saja dia lakukan, dan matanya membelalak kaget. Apa yang aku lakukan? Pikirnya. Melihat sekeliling dengan gugup, dia melihat bahwa semua orang memiliki pandangan hormat dan hormat di mata mereka ketika mereka menatapnya. Dia mengerjap beberapa kali, dan kemudian tiba-tiba mulai bersemangat. Aku menyulap nyala 18 warna. Surga. Petik 2 titik-titik. Bersemangat, dia mengambil napas dalam-dalam, menggenggam kedua tangannya di belakang, dan mengangkat dagunya ke atas. Sadar bahwa dia adalah pusat perhatian, dia memutuskan bahwa akan sangat tepat untuk mengatakan sesuatu yang mendalam. Ketika dia bergegas untuk menghasilkan kata-kata yang tepat, seseorang di antara kerumunan bangsawan yang dipilih tiba-tiba bergerak maju. Itu Zhou Hong, yang tampaknya benar-benar marah ketika dia menatap Bai Xiaochun. Bai Hao, katanya, mata berkedip, kamu mencoba menang dengan mengganggu upaya sulap Sun Yifan dan Sima Tao.
Kamu melanggar aturan, dan karena itu, kamu kalah. Petik 2 titik titik. Ketika orang-orang mendengar itu, mereka tiba-tiba sadar, dan ingat bahwa Bai Xiaochun baru saja berada di tengah persaingan dengan Sima Tao dan Sun Yifan. Apa yang baru saja dikatakan Zhou Hong tampaknya masuk akal, dan tiba-tiba, semua orang mulai ragu. Yang benar adalah bahwa Zhou Hong merasa sangat gugup. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Bai Xiaochun akan melakukan pertunjukan yang begitu menakjubkan, bahwa dia akan menghancurkan tradisi dan berhasil menyulap api berwarna 18 samar. Dia sudah bisa membayangkan betapa sulitnya menghadapi Bai Xiaochun di masa depan. Kecuali jika para anggota bangsawan dan aristokrasi langsung menentangnya, dia hampir tidak tersentuh. Namun, karena segala sesuatu yang terjadi di Necromancer Kettle, Zhou Hong memutuskan bahwa dia harus mengambil keuntungan dari momen itu, betapapun tidak tepat itu. Setelah semua apa yang telah dilakukan Bai Xiaochun benar-benar melanggar aturan kontes. Hampir segera setelah Zhou Hong berbicara, Little Wolf God dan Li Tiansheng menyuarakan persetujuan mereka. Itu benar, Bai Hao pasti yang kalah. Dia mengganggu nyala api Grandmaster Sun dan Grandmaster Sima. Bahkan jika dia menyulap nyala 18 warna samar, dia pasti kalah dalam kompetisi. Petik 2 titik titik. Mata Bai Xiaochun melebar. Mengetahui sepenuhnya bahwa dia saat ini berada di puncak gelombang kemuliaan, dia bersiap untuk menawarkan balasan kepada Zhou Hong. Namun, bahkan ketika dia membuka mulutnya, Sun Yifan bergegas keluar dari kerumunan, berdiri di depannya, dan membungkuk secara formal. Baik ekspresinya maupun cara dia membawa dirinya tampak sangat tulus, dan tidak sedikit pun tindakan. Dia bertindak sepenuhnya dan benar-benar hormat. Grandmaster Bai, aku benar-benar yakin. Aku mengakui kekalahan. Petik 2 titik titik. Murmur mulai beriak melalui kerumunan. Pada saat yang sama, yang terpilih di atas mulai gugup. Grandmaster, kata Zhou Hong, kamu. Yang mulia, tolong, tidak apa-apa. Aku, Sun Yifan, adalah orang yang mengerti tempatnya. Ketika sampai pada keterampilan menyulap api, aku tidak cocok untuk Grandmaster Bai. Kata-kata Sun Yifan diucapkan dengan ketegasan yang luar biasa. Dia benar-benar tidak ingin menyinggung Bai Xiaochun. Dia tahu bahwa sangat mungkin bahwa dia akhirnya akan menjadi ahli nujum duniawi, posisi yang jauh di atas dirinya dan hampir semua orang. Sekarang dia berada di jalan itu, dia tidak bisa ditahan, dan hal terbaik untuk dilakukan adalah menyetujui dia. Sun Yifan bukan satu-satunya yang mencapai kesimpulan yang sama. Setelah hening sejenak, Sima Tao mengendalikan nafasnya, melangkah maju, dan membungkuk dalam-dalam pada Bai Xiaochun. Grandmaster Bai, aku, Sima Tao, juga mengakui kekalahan. Aku benar-benar berharap kamu dapat mengabaikan banyak jeda palsu aku sebelumnya. Petik 2 titik titik. Penonton membengkak dengan lebih banyak percakapan di perkembangan ini. Di udara, Zhou Hong dan yang lainnya memilih memandang dengan wajah pucat dan hati yang cemberut. Wajah Zhou Hong hampir ungu karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang apa yang terjadi. Jika Sun Yifan dan Sima Tao mengakui kekalahan, ada sedikit yang bisa dilakukan Zhou Hong. Tidak memiliki wajah untuk tetap di belakang, ia mengayunkan lengan bajunya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar dari boroh 89. Wolf God kecil, Li Tiansheng, dan yang lainnya semua mengikuti. Pangeran kedua tetap tinggal sebentar lebih lama sebelum juga pergi. Bai Xiaochun sebenarnya terkejut dengan apa yang terjadi. Situasi telah diselesaikan tanpa dia harus melakukan apapun. Sun Yifan dan Sima Tao mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah dengannya. Bahkan, Bai Xiaochun sebenarnya merasa agak buruk bagi mereka. Bagaimanapun, semuanya telah terjadi karena dia benar-benar merusak obat jiwa mereka. Grandmaster, tolong, cukup dengan ini, katanya, bergegas untuk menarik mereka dari busur mereka. Ketika datang ke Dao Necromancy, senioritas adalah hal yang paling penting. Tanpa anggota senior dari komunitas ahli nujum Willens yang bekerja keras dari generasi ke generasi, mengabdikan hidup mereka untuk pekerjaan mereka, maka kita para junior tidak akan punya apa-apa untuk dikerjakan. Hanya dengan dasar formula sebelumnya kita dapat membuat sesuatu yang baru. Aku menyulap nyala api berwarna 18 samar itu sepenuhnya karena kecelakaan, dan hanya karena aku kebetulan berada di sebelahmu senior, dan mampu melihat sekilas keagungan surga. Aku benar-benar tidak memenangkan kompetisi hari ini, kalian berdua juga tidak kalah.
Dengan bantuan kalian berdua aku membuat kemajuan yang signifikan. Tanpa bantuan kamu, Grandmaster, aku tidak akan pernah bisa menyulap nyala 18 warna yang redup itu. Banyak terima kasih kepada kamu. Bai Xiaochun benar-benar memiliki cara dengan kata-kata ketika dia perlu, dan bahkan merasa sedikit bersalah tentang segalanya. Lebih jauh lagi, ketika dia berbicara, dia mundur dan membungkuk di pinggang ke Sun Yifan dan Sima Tao, dengan cara yang bahkan lebih tulus daripada yang mereka membungkuk padanya. Fakta bahwa ini terjadi di depan puluhan ribu penonton, dan banyak aliran indera ilahi, menyebabkan hati Sun Yifan dan Sima Tao bergetar. Permintaan maaf mereka sebelumnya pada dasarnya adalah tindakan putus asa yang tak berdaya. Sebaliknya, Bai Xiaochun dengan tulus merendahkan dirinya di saat kemenangan besar. Akibatnya, Sun Yifan dan Sima Tao sangat tersentuh sehingga mereka agak tersendat. Lebih jauh lagi, ini tidak hanya akan menyelesaikan masalah pengobatan jiwa, tetapi sebenarnya akan sedikit memperbaiki reputasi mereka. Kedua Grandmaster memandang Bai Xiaochun, lalu satu sama lain, dan kemudian mulai tertawa terbahak-bahak. Dengan Zhou Hong tidak terlihat dan tidak waras, mereka menuju toko Bai Xiaochun untuk mengobrol dan bertukar petunjuk tentang necromancy. Satu-satunya hal yang mereka sesali adalah bahwa mereka belum melakukan ini sebelumnya. Semua orang yang hadir, termasuk para dewa yang menonton melalui akal ilahi, tidak bisa tidak memuji tindakan Bai Xiaochun. Caranya menyelesaikan situasi benar-benar mengagumkan. Nah, begitulah seharusnya para Grandmaster bertindak. Ungkapan lama mengatakan untuk mengubah senjata perang menjadi hadiah dari batu giok dan sutra. Itu tidak mudah dilakukan, tetapi ia berhasil melakukannya dengan sempurna. Sangat luar biasa. Petik 2 titik titik. Itulah cara bertingkah laku sendiri. Tidak heran dia menjadi sangat terkenal di Giant Ghost City. Petik 2 titik titik. Aku bertaruh satu-satunya alasan dia mendapatkan reputasi terkenal itu adalah karena orang menyebarkan desas-desus palsu. Aku suka Bai Hao ini. Bab 745, kembali lagi. Setelah Bai Xiaochun masuk ke dalam bersama Sun Yifan dan Sima Tao, kerumunan mulai bubar, mendiskusikan acara seperti yang mereka lakukan. Semua orang sangat senang, banyak dari mereka menggunakan slip giok transmisi untuk mengirim berita yang menggetarkan jiwa kepada teman dan keluarga. Sangat mudah untuk membayangkan betapa singkatnya waktu yang dibutuhkan untuk nama Bai Hao menjadi pembicaraan Ark Emperor City. Lebih jauh lagi, kelancaran cara dia menyelesaikan masalah pada akhirnya menghasilkan ekspresi kekaguman yang tinggi dan rendah. Namun, itu juga menyebabkan kilatan aneh muncul di mata Chen Manyao, yang sampai saat ini telah bimbang tentang identitasnya. Tunggu sebentar, dari yang aku ingat, itulah yang biasanya dilakukan Bai Xiaochun. Dia sangat halus, dan suka menyelesaikan permusuhan. Kembali ketika Sekte Aliran Darah dan Sekte Aliran Roh akan pergi berperang, dan semua orang yakin itu akan terjadi, Bai Xiaochun merapikan segalanya. Dia terus merenungkan masalah saat dia pergi dengan kerumunan, dan segera hampir di rumah. Namun, sebelum dia tiba-tiba berhenti di tempat, matanya bersinar. Dan kemudian ada apa yang terjadi dengan obat jiwa itu? Itu akan masuk akal jika itu dia. Setelah semua kembali di Sekte Aliran Darah, orang-orang memanggilnya Plague Devil. Namun, petunjuk terbesar adalah bahwa apa yang dia lakukan adalah persis apa yang dilakukan masyarakat langit-langit terhadapnya di Starry Sky Dao Polarity Sect. Petik 2 titik titik. Chen Manyao berdiri di sana, terguncang ketika dia memikirkan kembali bagaimana dia telah bertindak di Necromancer Kettle ketika dia mencoba menyelidiki informasi itu. Ketika dikombinasikan dengan petunjuk langit masyarakat langit, semuanya masuk akal. Dia tersenyum. Tentu saja, Chen Manyao adalah seorang gadis cantik, jadi senyumnya seperti mekarnya 100 bunga. Banyak pejalan kaki memperhatikan, dan mata mereka berbinar. Dia pasti Bai Xiaochun, pikirnya. Untuk beberapa alasan, kegembiraan tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia berbalik untuk melihat kembali ke arah Boroh 89, dan toko Bai Xiaochun. Sesaat berlalu, dan dia pergi. Bai Xiaochun tidak mungkin tahu bahwa perilakunya yang halus dan taktik uniknya telah mengungkapkan identitasnya. Jika dia melakukannya, dia akan takut setengah mati, dan akan kagum pada betapa menakutkannya wanita. Perhatian yang begitu hati-hati terhadap perincian adalah sesuatu yang hampir tidak berdaya untuk dipertahankan laki-laki.
Dia saat ini di tokonya melakukan percakapan ringan dengan Sun Yifan dan Sima Tao. Mereka bertiga merasa luar biasa ketika mereka bertukar cerita tentang pengalaman mereka dengan sulap api, dan trik tertentu yang mereka buat. Selain itu, para pemilik dan juru tulis di toko-toko lain dan toko-toko di jalan akhirnya menghela nafas lega. Keesokan harinya, Sun Yifan dan Sima Tao menggenggam tangan dengan hormat kepada Bai Xiaochun. Sangat senang dengan apa yang telah mereka pelajari baru-baru ini, mereka dengan ceria menawarinya kata perpisahan, dan kemudian kembali ke kota sembilan kata dan kota roh Advent. Mereka juga mengundangnya untuk datang berkunjung sesegera mungkin, di mana mereka berdua akan berusaha untuk membayar hutang mereka karena dia bertaruh. Bai Xiaochun setuju, dan kemudian Sun Yifan dan Sima Tao pergi ke portal teleportasi. Bai Xiaochun menghela nafas saat dia menggiring mereka keluar dan memperhatikan mereka pergi. Diskusi sepanjang malam mereka bermanfaat bagi Sun Yifan dan Sima Tao, tetapi juga sangat membantu Bai Xiaochun. Bai Hao telah berada di sisinya sepanjang waktu juga. Secara keseluruhan, mereka semua telah menerima pencerahan signifikan mengenai teknik sulap api. Bai Hao lebih terkesan dari sebelumnya dengan bagaimana tuannya melakukan sendiri, dan juga yakin bahwa dia sendiri tidak mampu melakukan hal-hal seperti itu. Jika dia menjadi murid untuk master seperti ini saat dia berada di Bai Clan, maka situasinya pasti akan jauh lebih baik, dan prospeknya untuk masa depan akan sangat meningkat. Menghela nafas secara emosional, guru dan murid magang kembali ke toko. 7 hari berlalu dalam sekejap. Selama waktu itu, mereka membahas banyak hal, dan menggali jauh ke dalam penelitian mereka. Bai Xiaochun merenungkan api 17 warna, dan Bai Hao terus menyempurnakan formulanya untuk api 18 warna. Tentu saja, bisnis sedang booming, membuat Bai Xiaochun merasa sangat senang. Sekarang, toko kecilnya ini benar-benar terasa seperti rumah. Setiap kali guru dan tim magang ini berselisih dengan orang luar, pergumulan yang mereka lalui menyebabkan mereka menjadi lebih terkenal di kota. Tidak banyak waktu berlalu, tetapi mereka telah mengalami banyak hal bersama. Setiap kali Bai Xiaochun memikirkan semua tikungan dan belokan, dia menghela nafas. Namun, dia datang untuk mencari tahu bahwa tampaknya, dia tidak ditakdirkan untuk dapat menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Setiap kali dia merasa paling senang dan puas, saat itulah yang tak terduga selalu terjadi. Faktanya, bahkan sebelum dia dapat menikmati lebih dari 10 hari damai dan tenang, segalanya menjadi menjengkelkan lagi. Dan itu karena, Chen Manyao, 3 hari sebelumnya, dia datang ke tokonya untuk pertama kalinya. Dia tergeletak di atas meja, tampak tertidur, tetapi sebenarnya terbungkus dalam pemikiran tentang 17 warna api. Dia tiba-tiba mengalami perasaan aneh, dan mendongak untuk menemukan Chen Manyao menatapnya. Reaksi pertamanya mengejutkan kaget. Dia memberinya senyum misterius, dan bukannya menantangnya tentang identitasnya, hanya meminta untuk melakukan peningkatan semangat dilakukan. Merengut, dia telah mempertimbangkan untuk menolak tetapi bisa mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah dengan mudah. Karena itu, ia menguatkan dirinya dan melakukan peningkatan semangat. Namun, untuk kegelisahannya, dia kembali keesokan harinya. Sekarang, untuk hari ketiga berturut-turut, dia kembali. Begitu mereka membuka untuk bisnis, dia melayang ke toko, menerangi dengan kecantikannya yang luar biasa. Begitu dia melihatnya, dia berkata, "Big Sis Chen, apa yang kamu lakukan begitu cepat?" Hampir seketika, dia merasa ingin menamparkan dirinya sendiri karena berbicara padanya seperti itu. "Oh, kamu memanggilku Big Sis sekarang, ya? Baik, apa yang salah, Little Bro Bai?" Tidak senang melihatku. Dia tampak sangat menawan ketika dia berdiri di depannya, dan dia bisa mencium aroma wangi parfumnya. Namun, dia sedang tidak ingin mengagumi penampilannya, dan hanya tersenyum kecut. Pada titik ini, sangat mungkin dia tahu siapa pria itu, dan sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia tidak berani membahas masalah ini, dan karena itu hanya bisa terus bermain bodoh. Meskipun sebagian besar orang lain mungkin tertipu oleh tindakannya, Chen Manyao telah mengamati pekerjaannya dari dekat di masa lalu, dan karenanya, melihat melalui dirinya dalam sekejap. Tentu saja, dia menemukan itu semua sangat lucu. Dia agak menikmati tidak mengatakan apa-apa dan mengawasinya menggeliat di depannya. Dia tidak terburu-buru. Jika Bai Xiaochun ingin menghindarinya, maka dia lebih dari senang hanya tinggal di sekitar toko dan membantu Bai Hao menerima pelanggan.
Tentu saja, Chen Manyao cukup terkenal di Ark Emperor City. Tidak hanya dia seorang murid dari Grand Heaven Master, dia juga sangat tampan. Karena itu, dia memiliki banyak pelamar di kota. Namun, di sini dia berada di toko Bai Xiaochun. Jika dia hanya datang sekali, itu mungkin tidak akan menyebabkan kegemparan. Tetapi melihatnya di sini bertindak seperti yang dilakukan istri pemilik toko, merawat pelanggan baru, adalah sesuatu yang mengejutkan hati semua pembudidaya jiwa yang memperhatikan. Sebenarnya, mereka semua dikejutkan oleh bagaimana Bai Hao ini bahkan lebih luar biasa dan gagah daripada yang disadari oleh siapapun. Berita menyebar dengan cepat, banyak alarm Bai Xiaochun. Itu juga sama dengan Bai Hao, segalanya berjalan baik untuk tim master dan magang sampai wanita ini tiba-tiba muncul. Tidak hanya dia cantik, tapi Bai Hao bisa tahu dari cara dia memandang tuannya bahwa ada sesuatu di antara mereka. Jangan bilang dia adalah istri tuan. Pikirnya, kecemasannya meningkat. Namun, dia tidak berani mencoba mendapatkan konfirmasi. Meskipun dia membuat beberapa pertanyaan yang tidak jelas, Bai Xiaochun tidak berminat untuk membahas masalah ini. Namun, frustrasi baru saja dimulai. Pada hari ke-8 setelah Chen Manyao muncul pertama kali, seorang wanita lain mengunjungi toko itu. Dia secantik Chen Manyao, dengan sosok yang spektakuler, dan sarung tangan valet yang unik. Meskipun dia tampak mungil dan lembut, ada sesuatu yang eksplosif tentang dirinya. Termagan ini tidak lain adalah putri Susan dari Spirit Advent City. Susan terobsesi dengan Bai Hao. Setelah ayahnya, Roh Advent King telah membawanya pergi dari Giant Ghost City, dia segera mengemukakan kepadanya kemungkinan mengatur pernikahan. Roh Advent King tertegun, dan semuanya menyebabkan kemarahannya terhadap Raja Hantu Raksasa tumbuh lebih banyak lagi. Untuk memperbaiki pemikiran putrinya, dia telah membatasi kegiatannya sejak saat itu. Tapi Susan gigih, meninggalkan Roh Advent Raja benar-benar tak berdaya. Akhirnya, dia berhasil melarikan diri dari kurungan. Niat aslinya adalah untuk melakukan perjalanan ke Giant Ghost City untuk menemukan Bai Hao, hanya untuk mendengarkan sepanjang jalan tentang semua hal yang terjadi di Ark Emperor City. Merasa senang, dia segera datang. Susan tampan dengan cara yang berbeda dari Chen Manyao, dan memiliki kepribadian yang unik dan keras. Begitu dia melangkah ke toko, dia memandang Bai Xiaochun dan berteriak, "Aku mencintaimu, Bai Hao." Air mata hampir keluar dari mata Bai Xiaochun, dan untuk Bai Hao, ia segera mulai gemetar, terutama karena bagaimana gurunya telah merusak namanya dengan sangat buruk. Adapun Chen Manyao, dia hanya mengerutkan kening.